Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bang, tidak peduli betapa tidak stabilnya gambar singa ini, mereka tidak bisa menghentikan tinju Li Qiye. Dengan ledakan keras, semua gambar itu musnah. Meletus. Mudra singa kaisar hancur di tempat. Dia terguncang sampai muntah darah dan terbang. Tinju ini berasal dari Sky Destroyer fisik. Bukan hanya pantang menyerah, tapi juga membawa kekuatan serangan tanpa akhir, kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Mati. Legiun singa sangat ingin membantu pemimpin mereka. Mereka meraung ketika tentara datang untuk menjatuhkan Li Qiye. Hanya sekelompok serangga, Li Qiye berpura-pura di hadapan tentara yang melanggar batas. Pada saat ini, banyak sekali tangan muncul dari tubuhnya. 9 dunia juga melayang dan memfokuskan seluruh energinya pada 1000 tangan. Tebasan segudang, Li Qiye tertawa bebas. 1000 tangan bersatu dan, dengan suara deru, busur yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Busur ini berada di atas segalanya, mampu memotong semua hukum di dunia ini. Myriad Slash adalah teknik hebat dari teknik 1000 tangan melawan 9 dunia. Kepala setelah terbang dipenggal oleh busur. Seluruh kekuatan di 9 dunia terfokus pada tebasan ini. Belum lagi sekelompok singa iblis, bahkan legiun Raja Surgawi pun akan terbunuh dalam sekejap mata. Saat kepala jatuh ke tanah, leher tanpa kepala itu akhirnya mulai menyemburkan darah. Suara tabrakan pun terjadi saat tubuh tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, mewarnai tanah menjadi merah. Legiun kebanggaan Kaisar Singa ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil formasi terkuat mereka. Semuanya dibantai dalam satu gerakan dari Li Qiye. Bau darah menyerang indera banyak orang, menyebabkan mereka merinding. Mereka dengan cepat mundur dan bahkan ada yang menahannya, yang paling ganas sungguh brutal. Ini sangat gila. Hentikan seranganmu, sang pangeran berteriak setelah melihat Li Qiye menghancurkan pasukan singa. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi sinar keemasan yang memiliki kecepatan dan ketangguhan yang luar biasa. Yang lain bahkan tidak bisa melihat lintasannya saat dia mencoba membunuh Li Qiye. Bahkan seorang teladan pun akan terkejut dengan pemandangan ini. Bahkan seseorang dengan harta pelindung yang siap akan kesulitan bertahan dari ketajaman dan ketangkasan seperti itu. Namun, ruang berkibar saat dada Li Qiye menyala. Fisik penekan neraka, melonjak, ketidaksempurnaan ruang, dan penghancur langit semuanya diaktifkan secara bersamaan. Tampaknya waktu menjadi stagnan karena semua tindakan melambat. Pada saat orang-orang menyadarinya, Li Qiye telah menghilang, bahkan Paragon tidak akan bisa melihat tingkat kecepatannya. Sang pangeran dengan tanda kebesarannya juga melambat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kecepatannya sama lambatnya dengan siput dibandingkan dengan Li Qiye, itu tidak cukup untuk mencapai puncak. Ban! Sebuah ledakan dahsyat menyeret semua orang kembali dari stagnasi waktu, tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka melihat sang pangeran dihantam tinggi-tinggi dengan darah berceceran di mana-mana. Apalagi Golden Crow Regalia tidak bisa menyelamatkannya. Fisik penekan neraka memiliki bobot tiada taraf yang mampu menghancurkan segala sesuatu. Fisik abadi yang melonjak memiliki kecepatan ekstrim yang melampaui segalanya. Fisik ketidaksempurnaan kekosongan tidak dapat dihentikan dan menyebabkan semua hukum mundur. Fisik penghancur langit memiliki ketajaman yang tak tersentuh dan kekuatan tak terbatas. Kombinasi keempat fisik ini memiliki kekuatan yang tak terpikirkan. Bahkan tanda kebesaran itu gagal melindungi sang pangeran. Ingatlah bahwa fisik penghancur langit memiliki kekuatan yang paling merusak, ia bahkan telah menembus senjata pemukulan sebelumnya. Sang pangeran terus berlimpah darah saat ia diledakkan ke atas. Waktu berhenti sekali lagi. Kecepatan yang sangat dibanggakan oleh suku gagak emas tidak ada artinya sebelum soaring immortal fisik dalam penyelesaian kecil. Peningkatan ketangkasan dari Regalia juga tidak cukup untuk mengimbangi perbedaan tersebut. Bang, waktu mulai mengalir lagi. Semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan di mana Li Qiye yang tinggi menginjak tubuh sang pangeran dengan keras. Bulu dan hukum yang tak terhitung banyaknya dari suku tersebut muncul dari tanda kebesaran tersebut, namun mereka masih gagal untuk memblokir hentakan ini.
Suara retakan tulang muncul saat seluruh tubuh sang pangeran hancur. Akhirnya, dengan ledakan keras, sang pangeran terjatuh dari ketinggian dan terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar. Adegan itu menjadi sunyi. Semua orang tahu betapa kuatnya sang pangeran. Di antara generasi muda, tidak ada yang bisa menentangnya selain Ye Qingcheng dan Mei Aonan. Tanda kebesarannya membuatnya bahkan bisa menantang paragon biasa. Namun, di hadapan Li Qiye, sang pangeran bagaikan boneka latihan. Seni ganda miliknya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecepatan dan kekuatan Li Qiye yang tiada taranya. Tanda kebesaran itu tidak lagi layak untuk disebutkan. Adegan ini terlalu mengejutkan dan menyebabkan banyak orang berpikir kembali bagaimana Mei Aonan mengalahkan 18 celestial muda hanya dengan perisainya. Namun, Li Qiye nampaknya lebih mendominasi darinya. Pada saat ini, sang pangeran sedang terbaring di sana dengan darahnya menodai tanda kebesarannya. Dia tidak bisa mempercayai atau menerima kebenaran ini. Baginya, kalah dari Jian Wushuang hanya karena dia meremehkan musuh dan tidak membawa senjata ampuh. Tapi sekarang, dia datang dengan mengenakan tanda kebesaran, jadi dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Li Qiye dan hanya bisa menerima pukulan tersebut. Kecepatan yang dia banggakan tidak ada artinya melawan musuh perkasa ini. Saya hanya membiarkan Jian Wushuang bertarung saat itu untuk menikmati pengalaman bertarungnya. Li Qiye menatap pangeran yang berada di tanah dan berkata, kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Seseorang di levelmu masih berani mengaku sebagai orang jenius nomor 1 di jurang. Ini hanya menunjukkan bahwa jurangmu telah menurun dan bahkan tidak dapat menemukan keturunan yang layak. Kata-kata ini keterlaluan. Tak seorang pun di generasi muda yang berani melontarkan kritik tak terkendali terhadap jurang tersebut. Namun, tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Ah! Pangeran berteriak, matanya penuh keengganan dan keinginan untuk terus berjuang. Brengsek, tubuhnya tiba-tiba pecah dan nasib aslinya benar-benar terbakar. Serangkaian hukum universal muncul. Dia mengeluarkan seluruh umur darah untuk mencapai kondisi atafistik. Aura kuno membubung ke langit. Regalia yang berlumuran darah menjadi bersinar saat setiap tetes darah seperti rubi menyatu dengannya. Aduh! Teriakan gagak emas muncul. Tanda kebesaran itu terbang ke langit dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3 yang membuka sayapnya, menghapuskan dunia. Dengan dengungan yang keras, ia memanggul matahari yang tak berujung dengan apinya yang sangat halus yang menghancurkan 9 langit dan bintang-bintang di atasnya. Bahkan mereka yang berada di lapisan atas karbonat pun langsung terbakar menjadi abu. Apakah itu nenek moyang? Gagak emas. Beberapa orang langsung tergeletak di tanah setelah melihat perkembangan yang menghancurkan dunia. Penindasan burung gagak terhadap dunia menyebabkan yang lebih lemah bersujud tak terkendali karena mereka tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Apa yang terjadi di sini? Bahkan Raja Surgawi pun terkejut di hadapan burung gagak. Seseorang berkata dengan kaget, ini adalah darah utama suku gagak emas. Sang pangeran menggunakan teknik rahasia untuk memanfaatkan darahnya hingga batasnya untuk memanggil kekuatan nenek moyang dari tanda kebesaran. Legenda menyatakan bahwa nenek moyang gagak emas pernah melawan kaisar abadi sebelumnya. Dia menyebut dirinya dewa sejati yang tertinggi, makhluk yang setara dengan kaisar. Suara membaik. Burung gagak menyemburkan sinar matahari yang sangat deras, ingin memanjangkan segala sesuatu. Para pembudidaya di kota Bian sangat ketakutan ketika melihat lautan api yang datang. Bu! Seorang ahli berteriak dan ingin melarikan diri dari kota. Namun, semuanya sudah terlambat. Bahkan paragon pun mungkin akan terbakar saat menghadapi sinar matahari yang begitu mengerikan. Berdengung. Saat ini, Li Qiye memanggil Pentagate penyegel surga. Ia terbang ke langit dan dengan cepat menutup lokasi ini. Dengan peluncuran ledakan, Pentagate memblokir sinar matahari yang turun. Sinar matahari yang tak berujung menyerupai meteor dari luar angkasa dan menabrak gerbang berulang kali. Sayangnya, ia tidak mampu menembus garis pertahanan tersebut. Pentagate adalah artefak tertinggi yang telah menyegel seluruh dunia sebelumnya, jadi itu pasti bisa menghentikan tingkat sinar matahari yang lebih kuat. Seekor burung api berani menyebut dirinya dewa sejati yang tertinggi. Ketahuilah batasan Anda sendiri. Li Qiye mencibir. Gemuruh lain bergema saat lautan darah yin yang memenuhi langit, umur panjang Li darah saat ini tidak terbatas.
Dia menggunakan energi darah yang luar biasa ini untuk memberdayakan Pentagate. Setiap pintu di Pentagate memiliki pola tertentu. Pada saat ini, pola-pola ini menjadi hidup ketika satu makhluk misterius dan purba keluar dari setiap pintu. Bang, 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 kelima makhluk itu melompat keluar, menyebabkan bumi bergetar. Semuanya disertai dengan hukum kuno karena memancarkan aura menakutkan seperti penguasa di zaman dulu. Burung pemakan matahari, serigala pemakan bulan, semut pemakan bintang, elang terselubung langit, dan tikus penyegel bumi. Inilah makhluk-makhluk di dalam pola Pentagate. 5 makhluk purba dengan cepat menerkam gagak emas berkaki 3. Burung gagak memekik dan mengepakkan sayapnya yang mampu menyembunyikan bintang di 9 langit. Api matahari berkobar jutaan kaki hingga membakar ruang di atasnya. Pada saat ini, tampaknya ia adalah dewa sejati tertinggi yang mampu membantai jutaan orang hanya dengan satu gerakan. Burung ini adalah binatang dewa yang kuat dan kuno. Di masa lalu, ia telah melintasi alam surga sebelumnya. Namun, makhluk di dalam Pentagate bahkan lebih tua dari burung gagak emas dan memiliki asal-usul yang jauh lebih luar biasa. Satu saja sudah cukup untuk menghadapi burung gagak itu, apalagi berlima sekaligus. Kelima makhluk purba itu luar biasa buas. Mereka mengoyak langit dan menghancurkan jalinan waktu saat mereka menerjang ke depan. Dalam waktu singkat, mereka memotong-motong burung gagak tersebut meskipun ada perlawanan sia-sia. Itu menjadi makanan bagi kelima makhluk itu. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan dengan darah yang turun dari langit. Seekor burung gagak emas yang berteriak berjuang dengan sia-sia dan dimakan hidup-hidup, ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak, pangeran yang menggunakan darah primalnya untuk memanggil kekuatan nenek moyangnya juga dibunuh saat burung gagak dibunuh. Dia berteriak dengan marah sebelum kematiannya. Dalam pikirannya, hukum rahasia dengan darah primal ini seharusnya mampu melawan dewa raja sekalipun. Namun, dia kalah total saat burung gagak menjadi makanan dan bahkan membayar dengan nyawanya sendiri. Semua orang yang hadir merasa tidak aman. Mungkinkah sombongnya masalah ini? Siapapun pasti merasakan hawa dingin saat ini. Li Qiye mengingat kembali Pentagate itu dan dengan malu-malu berkata, akan lebih menarik jika kamu membawa senjata takdir Kaisar Abadi Jinshi. Kamu hanya membawa senjata dalam bentuk fisik dewa palsu, tidak bisa mencapai puncaknya. Sang pangeran meninggal dengan mata masih terbuka. Meski memiliki tanda kebesaran, dia tetap kalah dari Li Qiye. Dalam tindakan terakhirnya yang putus asa, dia membakar takdir aslinya untuk memanggil burung gagak emas karena dia bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuh Li Qiye. Namun, dia tidak mengira akan hancur dengan cara ini dan masih enggan di saat-saat terakhirnya. Mungkin pemikiran terakhirnya adalah berharap bahwa ia membawa senjata takdir sang kaisar, maka ia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Li Qiye dengan menggunakan kombinasi seni tertinggi sang kaisar. Seluruh kota menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Li Qiye dengan takjub. Sebelumnya, mereka hanya mendengar rumor tentang dia. Mengguncang kerajaan alkimia dan menghancurkan 3 sekte dengan satu kalimat, ini adalah catatan yang sengit dan brutal. Namun, rumor tetaplah rumor belaka, tanpa melihatnya sendiri, kata-kata tidak akan berarti apa-apa. Namun, tindakannya hari ini telah mengejutkan hati semua orang. Kaisar Singa ingin melarikan diri secara diam-diam karena dia juga ketakutan. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari sang pangeran, pangeran yang dekorasi tanda kebesaran itu masih mati dengan sewa bahkan setelah dia memanggil burung gagak emas. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari kota. Sayangnya, kecepatannya yang remeh tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Li Qiye. Li Qiye menghalangi dan menatap sambil dengan malas berbicara sambil memutar, masih ingin berlari setelah kamu sudah sampai di sini. Kerumunan mengalihkan perhatian mereka kepada kaisar. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang karena dia berada di jalan buntu. Sebelumnya, dia sangat sombong karena alasan yang sangat sederhana, dia memiliki kekuatan dan pasukan singa. Ini memberikan keyakinan bahwa dia pasti mampu mengerahkan kekuatan besar. Terlebih lagi, dia mempunyai jurang dan kerajaan tepi berbatu sebagai pendukungnya dengan garis keturunan kerajaan di belakangnya, dengan syarat ketiga raksasa itu tidak keluar, tidak ada yang berani menentangnya. Namun, pasukan singanya dibantai dan pangeran yang mendukungnya dibunuh oleh Li Qiye.
Dia tidak punya cara lain untuk bertarung saat ini. Dia adalah karakter besar sekaligus jenius. Hari ini, dia mencoba lari tetapi ditangkap oleh Li Qiye. Ini benar-benar menghancurkannya. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan mempertahankan gaya seorang ahli sekaligus jenius. Dia perlahan berkata, Taois Li, pegunungan hijau masih ada dan mata air murni terus mengalir, belajar memaafkan dan melupakan, jangan melangkah terlalu jauh. Anda salah. Di mataku, pegunungan hijau dan mata air murni akan hancur jika melawanku. Maafkan dan lupakan, kata-kata ini hanyalah omongan kosong di suhu dingin. Li Qiye tersenyum dan merasa kecewa, kamu telah memilih untuk menentangku, jadi bersiaplah untuk kematian. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan melengkungkan dadanya ke depan untuk menyatakan, Taois Li, ada 3000 Grand Dao dan jalan Kaisar tidak ada habisnya, tidak ada yang bisa saling menghindari. Kakak keduaku memiliki jutaan elit yang didukung oleh ratusan sekte. Oke, jangan coba-coba menakutiku dengan dukunganmu. Li Qiye memotongnya, Ye Qingcheng tidak berarti apa-apa di perairan. Bahkan jurang pun tidak layak untuk disebutkan di mataku, apalagi Ye Qingcheng. Jika kamu menyerang sekarang, setidaknya kamu bisa mati dengan cara yang terhormat. Kalau tidak, aku akan mengupas kulitmu dan mencabut uratmu agar kamu mengalami akhir yang mengerikan. Kaisar Singa berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain, jadi dia menatap Li Qiye dan perlahan berkata, aku ingin bertarung denganmu dengan tangan kosong, maukah kamu menerima tantangan ini? Singa yang cerdas mengetahui bahwa Li Qiye memiliki harta karun tertinggi, jadi dia memilih opsi ini. Setidaknya dengan cara ini dia akan memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Tentu saja, kamu bisa memulainya. Li Qiye sambil tersenyum santai dengan kedua tangan di belakang punggungnya dengan santai. Singa mempunyai rasa percaya diri yang baru. Bagaimanapun, dia jenius, jadi dia sangat yakin pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan auman singa yang menggema di langit, buka. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi singa emas. Itu bahkan lebih besar dari gunung. Kakinya bisa menghancurkan bukit saat dia menerkam ke depan, menghancurkan semua yang dilewatinya. Bumi berguncang saat singa emas raksasa ini berubah menjadi singa lainnya yang tak terhitung banyaknya. Itu menjadi lautan singa yang siap membekukan segalanya. Seberapa menakutkan pemandangan singa ganas ini. Mungkin singa dalam jumlah besar ini bahkan bisa mengalahkan binatang dewa. Segudang era singa, ini adalah teknik tertinggi kerajaan singa kuno. Seseorang memucat saat melihat singa yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah Li Qiye dengan momentum yang tak terhentikan, kelompok ini mampu membunuh dewa dan iblis. Li Qiye terus berdiri di sana dengan pose kerennya sementara singa-singa itu mendekat dengan cepat. Dia akhirnya mengulurkan tangannya yang mengepal. Dalam sepersekian detik ini, waktu tanpa akhir dan ruang tanpa batas berada dalam genggamannya. Saat dia melepaskan tinju ini, sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul. Bang, 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 singa pembunuh yang tak terhitung jumlahnya segera ditelan oleh lubang hitam yang menakutkan ini dan langsung hancur di dalamnya. Tidak, Kaisar Singa berteriak nyaring. Tubuh singa emasnya menghilang saat dagingnya terkoyak oleh lubang hitam. Dia langsung hancur tanpa meninggalkan satu jejak pun. Tinju ini berasal dari fisik jahat pemakan surga, salah satu dari 12 fisik abadi. Ia mampu menelan segala sesuatu, tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan. Li Qiye menghancurkan Kaisar Singa berkepala 9 dengan satu kepalan tangan dan dengan acuh tak acuh berbicara, seekor singa yang sakit berani menyatakan dirinya sebagai Kaisar. Singa tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Li Qiye dalam pertarungan tangan kosong. Tinju segudang dao miliknya dapat menekan semua musuh sementara tinju penindasan surga miliknya bahkan lebih tak terkalahkan. Sedangkan fisik abadinya, mereka bisa dengan mudah menyapu apa saja. Kota menjadi sunyi sekali lagi. Tatapan orang banyak terhadap Li Qiye mulai dipenuhi rasa takut. Setelah menyaksikan kemampuannya dalam menyembelih, mereka akhirnya paham bahwa kesukaannya tidak hanya sebatas dongeng saja. Ini jelas merupakan orang kejam yang melanggar hukum yang akan menghancurkan siapapun yang memprovokasi dia. Seseorang memandangnya dan bertanya, paling ganas, nama ini cukup pas. Pada titik ini, Li Qiye sedang berdiri di depan rumah utama dan menatap ke arah kerumunan dan berkata, bubar, lakukan apa yang ingin kamu lakukan.
Semua bangunan di kota terbuka untuk Anda selama Anda memiliki kekuatan dan kekayaan. Namun, jangan pernah berpikir tentang rumah utama, tempat ini berada di bawahku. Mereka yang tidak mau tidak bisa berbuat apa-apa. Pria garang ini bahkan berani membunuh keturunan jurang, lalu siapa yang tidak berani dia bunuh? Li Qiye diam-diam duduk di depan mansion dan memejamkan mata untuk beristirahat tanpa mempedulikan hal lain. Meskipun beberapa orang tidak menyerah untuk memasuki rumah utama, tidak ada seorang pun yang berani maju dan mencoba saat Li Qiye sedang duduk di sana. Ini adalah sarang lebah yang tidak ingin disentuh oleh siapapun. Risiko dibunuh oleh monster ini tidak sebanding. Akhirnya, saat Li Qiye duduk menunggu di sana, sebuah kereta memasuki kota Bian. Ini adalah gerbong biasa yang tidak terlalu menarik perhatian. Namun, wanita yang merendahkan diri dari sana langsung menarik perhatian banyak petani di kota. Banyak yang langsung pingsan dan kagum melihat pemandangannya. Wanita di dalam kereta itu tiada taranya, seolah-olah dia adalah peri yang tersesat di alam fana, tidak ternoda oleh keduniawian, tidak peduli betapa cantiknya seorang gadis, dia akan terlihat tidak anggun di hadapan wanita ini. Peri Ming. Seseorang mengenali wanita ini dan pikiran mereka berdebar setelah melihat kecantikannya yang luar biasa dan janjinya yang tak tertandingi. Keindahan nomor satu di dunia pengobatan batu. Yang lain terkagum-kagum pemandangannya. Pendatang baru adalah Ming Yexue, keturunan kerajaan alkimia. Dia menarik banyak mata dan memikat banyak jiwa. Ming Yexue turun dari keretanya di tengah sorotan dan muncul di hadapan Li Qiye untuk berbicara dengan lembut, "Saya terlambat." Dia selalu anggun dan menawan, apapun kesempatannya. Dari segi fitur, Long Jingxian tidak lebih buruk darinya. Namun, Long Jingxian sepertinya selalu kehilangan sesuatu jika dibandingkan. Jika Long Jingxian adalah peri, maka Ming Yexue adalah peri yang mandi di bawah sinar bulan. Li Qiye dengan lembut mengangguk dan mengekang rambutnya sambil berkata, "Masuklah. Hari ini sudah lama ditunda. Maju terus tanpa rasa takut, ini mudik untukmu. Begitu Anda mencapai akhir, Anda akan memahami kebenarannya." Tak terhitung banyaknya yang iri sekaligus iri setelah melihat aksi mesra di antara keduanya. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya pun tidak akan memiliki kesempatan untuk berada begitu dekat dengannya. Dia dengan lembut mengangguk dan menatap Li Qiye dengan matanya yang cerah, "Kamu bilang kamu akan memberitahuku beberapa hal. Nak, aku tidak akan berbohong padamu. Jawabannya ada di depan mata Anda." Li Qiye mengungkapkan senyuman penuh toleransi dan cinta saat dia berkata, "Ikuti hati dan perasaanmu untuk menemukan jawabannya." Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menganggukkan kepalanya dengan tegas, lalu dia mulai menuju ke rumah utama. Saat dia berdiri di depannya, gerbang yang berat terbuka dan mengizinkannya masuk. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini hanya ingin menarik masuk ke dalam mansion. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bertindak sewenang-wenang saat Li Qiye berdiri di sana. Setelah gerbang ditutup sepenuhnya, Li Qiye menatap ke cakrawala jauh. Mei Aonan masih belum muncul. Namun, Li Qiye tidak akan menunggunya karena dia sudah membuat perjanjian dengan golem tersebut. Ketika dia tiba, dia akan bisa masuk juga. Akhirnya, dia memasuki gerbongnya dan banteng itu membawanya keluar dari kota Bian, menghilang di bawah pandangan semua orang. Setelah memastikan bahwa Li Qiye telah pergi, sebagian besar kemacetan segera dipindahkan ke depan rumah utama. Mereka ingin membuka gerbangnya, namun sekeras apapun mereka mencoba, gerbangnya tetap tertutup. Bahkan paragon dan orang jenius yang tiada taraf tidak dapat membukanya. Li Qiye menuju ke utara setelah meninggalkan kota. Banteng itu sebenarnya bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa hingga benar-benar menakutkan. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka tidak akan berpikir bahwa itu adalah seekor banteng yang sedang berjalan, melainkan seekor naga yang melaju melintasi dunia, secepat kilat. Dalam hal kecepatan saja, bahkan kereta perunggu Tetra War milik Li Qiye tidak bisa dibandingkan dengan banteng. Dapat dikatakan bahwa banteng adalah salah satu tunggangan tercepat di dunia yang hampir tidak ada bandingannya. Li Qiye akhirnya tiba di tepi dunia binatang berkat kecepatan banteng yang luar biasa. Sangat sedikit orang yang menginjakkan kaki di tempat ini sejak dunia binatang pertama kali dibuka. Orang hanya bisa melihat rawa tak berujung di dekat cakrawala. Terlebih lagi, ia memiliki aura jahat yang membatasi pergerakan seseorang. Bahkan makhluk terkuat pun tidak akan bisa terbang di tempat ini.
Terlebih lagi, mereka akan mendapatkan energi jahat ini dan bisa mati kapan saja. Tanpa akses untuk terbang, seseorang juga rentan tenggelam di rawa yang mengerikan ini, seperti pasir hisap, mereka tidak akan bisa lepas darinya. Ini adalah lokasi berbahaya di dunia binatang. Li Qiye telah menjalani petualangan di tempat ini sejak lama. Pada saat itu, ketika Tuan Mei Aonan kehilangan posisinya, dia juga diasingkan di sini. Dia punya dua pilihan saat itu, baik meninggalkan dunia binatang selamanya atau menerima diasingkan ke tempat ini. Bagi golem dari kota Bian, meninggalkan dunia binatang sama saja dengan mencari kematian. Pada akhirnya, Belati memilih diasingkan. Kemudian, Li Qiye membawa Kaisar Abadi Muda Tunri ke tempat ini. Pada saat itu, Tuan Mei Aonan berusaha menyihir Kaisar Muda, jadi Li Qiye memakukannya ke rawa ini. Baru kemudian ketika Kaisar Abadi Tunri menjadi perantara atas nama golem tersebut, Li Qiye melepaskannya, membiarkannya hidup. Rawa ini sangat berbahaya, bahkan seorang God King pun tidak akan sembarangan datang ke tempat ini. Namun, Li Qiye menarik masuk ke dalam keretanya tanpa ragu-ragu dan menghilang ke dalam aura tebal dan jahat dalam sekejap mata. Banteng tidak hanya cepat tetapi juga mahir dalam petualangan yang berisiko. Ia mampu menghindari bahaya dan menghilangkan racun serta memprediksi kejadian buruk di masa depan. Oleh karena itu, ini adalah cara terbaik untuk memasuki tempat berbahaya dan juga alasan mengapa Li Qiye pergi ke puncak langit untuk dipasang lagi. Di zaman dahulu kala, kereta Tetra adalah kendaraan perang Li Qiye sedangkan banteng adalah tunggangan yang ia tunggangi untuk memasuki wilayah terlarang dan lokasi-lokasi tak menyenangkan lainnya. Kenapa ini terjadi? Ketika berita kematian pangeran dalam pertempuran sampai ke jurang, seluruh tempat menjadi kacau balau. Misalnya, suara gemuruh bergema di seluruh tempat pada saat ini. Jurang tidak bisa menelan amarah ini, terutama para ahli dari suku Gagak Emas. Bahkan para tetua lainnya tidak bisa membiarkan ini berlalu. Mereka ingin mengerahkan pasukannya untuk membunuh Li Qiye sebagai balas dendam. Sebaliknya, penguasa jurang tidak menyetujui pendekatan ini dan menolak keputusan para tetua. Dengan demikian, pertemuan tersebut menjadi cukup menarik. Di bawah kemarahan para tetua, seluruh jurang tampak berguncang, menyebabkan banyak ketakutan murid. Saya setuju dengan logika Miao Chan. Kami terlalu sombong dalam beberapa generasi terakhir. Golden Crow menjadi garda depan bagi Ye Qingcheng dan mewakili dunia untuk diwajibkan kembali perjanjian Bian, hal ini membuat banyak orang marah. Meskipun kami adalah sekte dengan dua kaisar, di atas kami ada raksasa seperti kerajaan alkimia dan klan Jianlong. Saat kami bergerak melawan orang lain, apa yang akan sekte ini pikirkan tentang kami? Sang majikan tidak ingin mengerahkan pasukannya. Sementara itu, beberapa tetua dan tetua tinggi dan bahkan beberapa leluhur, terutama tokoh besar dari suku Gagak Emas, bersumpah untuk membalas dendam. Faktanya, sang master berada dalam posisi lemah saat ini. Meskipun klan Miao-nya memiliki posisi penting di jurang, suku Gagak Emas memiliki pengaruh yang lebih besar. Tuan, jangan lupa, jika bukan karena persetujuanmu untuk membiarkan cucuku meminjam senjata kaisar yang sebenarnya, dia tidak akan mati karena hewan kecil itu. Karakter hebat dari suku Gagak Emas berbicara dengan dingin. Kami hanya memiliki dua senjata takdir tragedi, jadi keputusan itu tidak dibuat dengan mudah. Itu adalah harta karun kami yang dimaksudkan untuk kelangsungan hidup sekte ini. Jika kita kehilangan senjata takdir kehancuran pada masa pemerintahanku, maka aku akan menjadi pendosa jurang, pendosa terhadap nenek moyang kita. Sang master meninggikan suaranya. Faktanya, sang majikan tidak memiliki rasa sayang pada sang pangeran. Pada awalnya, dia sebenarnya ingin dia mengandung bayinya, tetapi menjelang akhir, dia tidak lagi berpikir seperti itu. Apapun yang terjadi, keturunan kita pasti tidak bisa mati sia-sia. Jika kita tidak memobilisasi dan membunuh Li Qiye, bagaimana kita bisa mengintimidasi dunia? Bagaimana kita bisa membangun prestise abadi kita? Seorang leluhur mengucapkannya dengan sangat serius. Meskipun sang master memiliki kedudukan tinggi dan sangat dihormati, sebagian besar tetua dan bahkan leluhur mendukung cabang Gagak Emas. Pertemuan menjadi sangat gaduh. Beberapa mendukung keputusan skeptis, namun lebih menyetujui pilihan suku Gagak Emas. Di puncak jurang, Miao Chan ditemukan duduk di sana, tertegun. Air mata di sudut matanya belum kering karena tangisannya yang tenang.
Sebagai karakter yang telah mengambil keputusan untuk jurang, dia tidak pernah melewatkan pertemuan sebelumnya. Namun hari ini, dia tidak berpartisipasi. Saat ini, semuanya menjadi tidak berarti di matanya. Semua yang dia lakukan adalah demi sang pangeran, tapi dia sekarang sudah mati sehingga semuanya menghilang seperti secepatnya. Kekuatan dan strategi tidak lagi penting dalam pikiran. Dia duduk diam di sana tanpa ada orang di sekitarnya yang membantu memikul kesedihannya. Ekspresinya membawa nada dingin dan sedih. Setelah beberapa waktu, pemilik jurang datang dan duduk di dekatnya. Jelas sekali dia sangat marah. Miao Chan menenangkan diri setelah sekian lama dan memandang ayahnya dan bertanya dengan lembut, apakah kita akan bergerak? Abaikan mereka. Tuannya jelas-jelas marah. Dia berjuang untuk menahan amarahnya dan menatap putrinya. Mau tak mau dia merasa sakit hati saat dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. Nak, apakah kamu ingin membalas dendam pada bajingan itu juga? Pembalasan balas dendam. Miao Chan tersenyum pahit dengan sedikit ketidakberdayaan, mengecewakan, dan sedikit putus asa. Melawan siapa? Li Qiye, atau mungkin Ye Qingcheng. Meskipun Li Qiye membunuhnya, dia mati saat bermain di telapak tangan Ye Qingcheng. Sang pemilik jurang dengan marah menyatakan, bajingan itu tidak mendengarkan nasihat yang baik. Lihat dia sekarang, dia membuang nyawanya. Tapi itu tidak masalah. Yang paling tidak bisa dimaafkan adalah dia membuat putriku menderita juga. Setelah beberapa saat, Miao Chan menutup matanya dengan bulu mata berkaca-kaca dan berbicara dengan lembut, ayah, balas dendam, berpura-pura, tidak ada artinya lagi. Dia sudah mati, jadi apa yang bisa kita lakukan? Jika kita memobilisasi pasukan kita, itu akan berada di tangan Ye Qingcheng. Dia bermimpi tentang kita mengirim pasukan ke seluruh dunia untuk menjadi pionnya. Saya tidak ingin membalas dendam jika itu berarti jurang itu akan menjadi umpan meriamnya. Miao Chan dengan lembut berkata, pembunuhnya bukanlah Li Qiye, tapi Ye Qingcheng. Dia selalu mengira sebagai saudara sementara Ye Qingcheng hanya menggunakan dia sebagai pion. Jika bajingan itu memilikimu di dalam hatinya, maka ini tidak akan terjadi karena dia akan mendengarkanmu. Kebaikan hilang karena niat buruk, memperlakukan penjahat sebagai saudara. Sekarang, dia meninggal kuburan dan bahkan menyeret jurang ke bawah bersamanya tanpa ke dalam kekacauan ini. Sang master dengan penuh nada menyuarakan pikiran. Aku tahu dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik ketika dia pergi mencari Ye Qingcheng terakhir kali, dia hanya tidak mendengarkanku. Bulu mata Miao Chan sedikit berkibar saat dia mendengus, saya tidak menyalahkan orang lain tetapi hanya diri saya sendiri karena tidak memenuhi tekad saya. Saya memberi ilusi bahwa dia benar-benar jenius nomor satu di jurang. Nak, ini bukan salahmu. Kamu hanya bisa menyalahkannya. Sang master menjawab, jika dia mendengarkanmu, maka dia tidak akan menjadi anjing Ye Qingcheng. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang dia capai adalah membuatmu patah hati. Miao Chan memikirkan waktu yang sangat lama. Dia akhirnya menghela nafas dengan getir dan berbicara dengan suara penuh kesedihan, saya memilih orang yang salah. Kupikir aku bisa membuatnya berubah pikiran dan membangunkannya, tapi aku salah. Sang guru juga merasakan sakit saat melihat air mata di mata putrinya, nak, lupakan dia. Kita akan meninggalkan jurang bersama-sama. Ujung-ujung dunia tidak ada habisnya, pasti ada tempat yang bisa memberi Anda ketenangan pikiran. Ayah, kamu adalah penguasa jurang, ucap Miao Chan. Sang guru menyela dan menenangkan, tidak ada yang lebih penting darimu. Ditambah lagi, aku bukan lagi penguasa jurang. Para tetua memakzulkanmu. Miao Chao memandang ayahnya dengan dia, tapi ini masih dalam perhitungannya. Yah, mereka sudah mengambil keputusan, mayoritas petinggi mendukung Pangeran Gagak Emas. Aku juga tidak punya perasaan apapun terhadap posisi Master Jurang, jadi aku langsung berhenti. Ada baiknya meninggalkan jurang sebentar. Klan Miao kami adalah klan yang hebat. Bahkan tanpa jurang, kita masih memiliki klan kita, kata sang master. Klan Miao terdiri dari keturunan nenek moyang jurang, Kaisar Abadi Qilin. Belakangan, klan Miao menurun, menyebabkan pengaruh mereka di jurang yang jauh lebih rendah daripada suku Gagak Emas. Namun, klan Miao masih cukup besar dengan kekuatan mereka sendiri di luar jurang. Miao Chan membayangkannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya telah menyebabkan masalah pada ayah dan klan Miao. Jika dia tidak menyerah pada saat itu,
sang pangeran tidak akan menjadi keturunan utama jurang. Saat itu, banyak leluhur yang mendukung klannya. Jika dia menjadi keturunannya, pengaruh klannya di jurang akan meningkat ke tingkat yang berbeda. Namun, dia menghadiahkan posisi itu kepada sang pangeran, menyebabkan suku Gagak Emas bangkit sekali lagi. Tidak, ini bukan salahmu, itu semua karena bajingan itu. Dia benar-benar mengecewakanmu. Tuan itu berbicara dengan getir. Miao Chan berpikir dalam waktu lama sebelum mengangguk lembut, "Ayah, saya bersedia meninggalkan jurang Heavenhoof untuk melakukan perjalanan keluar. Bagus, aku akan mengantarmu pergi besok. Bagaimanapun, aku bebas sekarang." Pemimpin jurang itu mengangguk. "Di mana kamu, Li Qiye? Keluar dan bertarung." Sebuah suara yang menembus waktu bergema di seluruh dunia binatang. Ketika suara ini muncul, seolah-olah lonceng dewa telah dibunyikan selaras dengan Grendao. Itu menggema dan menggemparkan hati semua pendengar di area tersebut, menyebabkan mereka berdebar karena terkejut. Seseorang terlihat terbang mendekat dari arah suara itu. Dia berjalan selama ribuan tahun dan dilindungi oleh kekuatan para suci. Seolah-olah sejak kelahirannya dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, penguasa 9 langit. Orang bijak melindunginya sementara orang suci mengkhotbahkan kitab suci mereka kepadanya. Grendao yang agung membuka jalan di bawah. Kemanapun dia pergi, Dao ini akan terungkap karena dia adalah tiran dunia ini yang terus menyesuaikan diri dengan keinginannya. Ye Qingcheng, banyak yang terkejut melihat orang ini di langit. Meski dia datang sendirian, tetap saja mengejutkan. Mayoritas ahli dan garis keturunan dengan cepat menghindarinya. Mungkinkah Mei Aonan dari Imperial Age kalah? Mereka yang mengetahui tentang pertarungan di antara mereka tercengang. Bagi banyak orang, jika Mei Aonan kalah, maka tidak ada yang bisa melawannya di generasi ini, tidak ada orang lain yang bisa mencapai kaisar abadi selain dia. Akhirnya, seseorang dari generasi sebelumnya membawa berita dari luar angkasa dan dengan dingin menyatakan, "Tidak, Ye Qingcheng dan Mei Aonan berperang dan akhirnya memasuki medan perang kuno di luar angkasa." Di sana, mereka terjebak dalam distorsi temporal. Ye Qingcheng keluar tanpa cedera sementara berita tentang Mei Aonan belum terdengar. Semua melibatkan tua yang kembali memiliki ekspresi dingin, jadi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Li Qiye, dan keluar. Ye Qingcheng dengan cepat tiba dan melayang di atas kota Bian, tatapan tajamnya menyapu seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Namun, Li Qiye sudah pergi, tidak ada yang mau menjawab tantangannya. Li Qiye, dengarkan baik-baik. Anda telah membunuh saudara-saudara saya dan membantai teman-teman saya. Saya akan terus membalas dendam sampai salah satu dari kita mati. Dimanapun Anda berada, dunia ini hanya cukup besar untuk salah satu dari kami. Ye Qingcheng berdiri tegak dan dengan gagah berani menyatakannya di hadapan semua orang. Dia bersumpah akan membalas dendam atas kematian Kaisar Singa dan Pangeran Gagak Emas. Memiliki teman baik seperti ini seseorang tidak bisa meminta lebih dalam hidup. Seseorang berkata dengan penuh emosi setelah mendengarkan kata-kata agung ini. Generasi muda khususnya sangat tersentuh, mereka terpesona oleh persaudaraan. Untuk melompat ke dalam api dan mati demi seorang teman tanpa takut pada tiran, tidak akan ada lagi penyesalan dalam hidup jika mereka memiliki saudara angkat seperti itu. Tentu saja, ada juga yang acuh terhadap retorika besar tersebut, terutama generasi tua yang cerdik. Mereka tidak mengomentari proklamasinya. Kurangnya respon dari Li Qiye terhadap tantangan Ye Qingcheng membuat beberapa kultivator yang menyukai Ye Qingcheng mencibir, Li Qiye hanya memilih yang lemah. Di hadapan makhluk surgawi, bukankah dia hanya berlari dengan ekor terselip di antara kedua kakinya? Dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Tentu saja, ada beberapa ahli yang menyukai Li Qiye juga. Salah satu dari mereka menonjol dan membelanya, sejak kapan Verces takut pada siapapun. Dia tidak peduli pada Ye Qingcheng karena dia bahkan berani mengguncang kerajaan alkimia dan membunuh Dewa Raja. Orang seperti itu akan takut pada Ye Qingcheng. Itu karena dia mempunyai Phoenix sebagai pendukungnya. Burung itu tidak ada di sini sekarang, jadi dia hanya bisa dengan patuh melarikan diri seperti anjing. Pendukung Ye Qingcheng langsung mengutuk. Setelah tidak melihat tanggapan dari Li Qiye, Ye Qingcheng mendarat di depan rumah utama untuk menatap gerbang yang telah ditutup beberapa saat. Pada saat ini, banyak mata tertuju padanya ketika orang-orang menyaksikan dengan napas tertahan.
Di luar Li Qiye membuka gerbang dan Ming Yexue masuk ke dalam, tidak ada orang lain yang bisa membukanya. Bahkan nenek moyang yang kuat dan jenius yang brilian pun gagal melakukannya. Jadi sekarang, semua orang ingin melihat apakah Ye Qingcheng bisa membuka gerbangnya. Seluruh dunia pengobatan batu tahu bahwa bakatnya adalah yang tertinggi, dia adalah generasi muda nomor 1. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, maka orang lain hanya bisa putus asa. Ye Qingcheng meletakkan telapak tangannya di gerbang dan melantunkan mantra. Dia mendapatkan hukum baru dan, pada saat ini, seluruh tubuhnya menyala ketika berbagai Grand Dao muncul di sekitarnya. Namun, tidak peduli hukum menakjubkan apa yang dia ciptakan atau mantra apa yang dia ucapkan, gerbangnya tetap tidak bergerak. Dia tidak menyerah dan terus menciptakan Dao yang sangat misterius. Munculnya hukum ini mengakibatkan seekor naga emas melingkari tubuhnya dengan burung phoenix terbang di atasnya. Segala macam gambaran aneh muncul. Ketika hukumnya menjadi semakin sulit dipahami, fenomena visual menjadi semakin menakjubkan. Orang bijak mulai mengetuk gerbang saat orang suci berkomunikasi dengan Dao. Bahkan ada makhluk abadi yang turun dengan binatang dewa yang memancarkan aura mereka. Aura mengerikan yang tak terkalahkan menyelimuti seluruh kota karena dipengaruhi oleh Grand Dao tertinggi Ye Qingcheng. Kekuatan duniawi kota itu meletus ketika hukumnya sendiri muncul dengan himne Dao. Samar-samar seseorang dapat mendengar desahan Dao sementara para dewa besar mendengarkan dengan tenang. Seluruh kota menyala dan banyak pintu dari gedung-gedung di sini berfluktuasi. Tanpa ragu, Ye Qingcheng sedang membuka banyak pintu saat ini. Dia bebas memasuki salah satu dari mereka. Sangat kuat, layak menjadi jenius yang tidak ada duanya di zaman kita. Bakat tertinggi seperti itu tidak ada bandingannya. Baik tua maupun muda terkejut melihat seluruh kota terkena dampaknya. Bahkan jenius yang paling sombong pun harus menundukkan kepala di hadapan kemampuan dan bakat Ye Qingcheng yang tak tertandingi. Namun, saat dia menyusun banyak sekali hukum dengan gambaran tak terbatas, gerbangnya tetap tertutup tanpa ada tanda-tanda pembukaan. Ini tidak mungkin nyata. Banyak yang tidak mempercayai pemandangan ini. Semua berasumsi bahwa dia akan mampu membuka gerbang utama, tapi mereka tidak bergerak sedikit pun, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai hal seperti itu. Dia nomor 1, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Faktanya, sejak dia menunjukkan dirinya kepada dunia, dia tidak pernah gagal sebelumnya. Tampaknya Dewi Kemenangan selalu berada di sisinya. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh kota Bian. Ini adalah kekalahan pertama sejak debutnya. Seseorang dari generasi sebelumnya bergumam tak percaya, ini sangat tidak masuk akal. Makhluk surgawi memiliki bakat luar biasa dan Dao tertingginya cukup untuk mengguncang seluruh kota, tetapi gerbang utama masih ditutup. Ini tidak mungkin, ini tidak seperti legenda. Beberapa orang dengan gembira juga berpikir dalam hati, yang paling ganas tetaplah yang paling menakjubkan, membuka pintu seperti sedang makan. Haha, bahkan orang nomor 1 pun terkadang kalah. Ye Qingcheng memiliki ekspresi dingin, tapi dia hanya duduk di atap rumah utama. Sejumlah besar fenomena terus bermunculan dan, dalam waktu singkat, rune Dao miliknya memenuhi seluruh kota. Aura jahat yang tidak pernah menyebar bertahan di bagian terdalam rawa yang terletak di wilayah terjauh dari dunia binatang. Li Qiye menaiki keretanya sambil mengeluarkan hukum kuno untuk mencegah aura menyerang ruang di sekitarnya. Sedangkan Banteng, ia mampu melangkah dengan mantap bahkan di lokasi yang paling berbahaya, itu terus membawa Li Qiye ke tujuannya. Akhirnya kereta berhenti. Ini adalah rawa yang tidak memiliki ciri khas dibandingkan tempat lain. Li Qiye perlahan berjalan ke depan dan meninggalkan satu demi satu jejak kaki seolah-olah dia sedang mengukur sesuatu. Selain itu bukanlah jejak kaki sederhana, itu adalah tanda dari rune Dao. Akhirnya, setelah mencetak cukup banyak jejak kaki, rune Dao mulai bergerak dan terbentuklah hukum. Hukum-hukum ini kemudian membentuk sebuah pintu di atas tanah berlumpur. Li Qiye membentuk mudra dengan kedua tangannya sambil melantunkan mantra. Pikirannya terbuka saat ingatannya menderu. Pintu kedua menempel pada pintu pertama. Tepat ketika keduanya bersatu seperti dua kunci yang berpasangan, Li Qiye berteriak, "Buka!" Serangkaian suara berat terdengar. Pintu masuk gua muncul dari lumpur dan berubah menjadi bentuk benteng kecil. Saat kedua pintu itu melayang, benteng mengeluarkan suara yang menandakan pintu itu terbuka sebenarnya.
Li Qiye menarik mudranya dan menutup pikiran sebelum duduk kembali di keretanya sekali lagi. Di luar pintu masuk terdapat pemandangan yang benar-benar sunyi. Warnanya juga gelap gulata seolah benteng kecil ini adalah penjara. Tidak perlu berpura-pura mati, aku tahu kamu masih hidup. Saya menghabiskan banyak upaya untuk memanggil Anda semua di sini sehingga Anda dapat terus bertahan hidup. Li Qiye dengan malas melihat ke arah pintu masuk sementara dia tetap berada di gerbongnya. Tawa aneh datang dari dalam gua, lalu muncul respon yang menyeramkan, Dark Crowku, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum menyerah. Silakan dan coba semua cara Anda. Tulang-tulangku yang tua mampu menahan kengerian terburuk di dunia ini. Aku percaya itu. Li Qiye terkekeh, aku telah menghancurkan tulangmu berkali-kali, tapi kamu terus bertahan, ini sungguh sangat mengagumkan. Bloodhand Bacher, ini hanya judul kosong. Sangat baik, tapi dibandingkan kamu, aku masih sedikit kekurangan. Pemenangnya adalah raja, sedangkan yang kalah menjadi bandit. Saya mendominasi 1000 generasi hanya untuk kalah dari Anda pada akhirnya. Tawa aneh berlanjut di dalam gua. Juga, bukankah kamu juga memerintahkan Kaisar Abadi Tiantu untuk menangkapku? Li Qiye terkekeh, Feng Shui akan terus berubah. Namun, itu ada dalam genggamanku dan tidak akan pernah kembali padamu. Kamu telah kalah dan tidak akan pernah bisa memaafkan keadaan. Orang di dalam gua terdiam. Hanya sedikit orang yang mengetahui cerita di antara keduanya. Ming kunomu tidak bisa mengandalkanmu atau orang lain. Setelah 7 generasi, Anda masih membawa harapan agar mereka bisa bangkit kembali. Li Qiye melanjutkan, namun, saya telah menjaga suku Anda satu persatu dan menaklukkan mereka dari 9 dunia. Saya hanya benci memilih orang yang salah. Dark Crow, jika bukan karena Gong Yang, aku khawatir yang tidak akan pernah bisa bangkit lagi adalah kalian manusia dan bukan Ming Kunoku. Kalian manusia akan terus menjadi budak kami. Tawa itu terdengar lagi. Li Qiye tersenyum menanggapinya, seseorang tidak dapat membatalkan apa yang telah dilakukan di dunia ini. Jika tidak ada legenda tentang Gong Yang dan Gagak Hitam, maka masih ada legenda tentang Si Yang dan Gagak Hitam. Singkatnya, Anda Ming Kuno kalah. 9 dunia bukanlah tempat bagi kalian semua untuk datang dan mengganggu. Dark Crow, kamu hanya bisa melontarkan pernyataan kurang terbuka ini karena kamu adalah pemenangnya. Jika 9 dunia tidak memiliki makhluk abadi sepertimu, Rona, aku khawatir 9 duniamu akan selamanya diperbudak, tidak akan pernah bisa melihat sinar matahari lagi. Suara di dalam gua menjawab. Li Qiye hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Bloodhand. Kamu telah bertahan begitu lama sambil mengendalikan Ming Kuno, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti sekarang? Dengan rasmu yang seperti ini, rasmu tidak akan pernah bisa bertahan selamanya. Setelah diusir dari tempat itu dan kemudian dirusak sepenuhnya oleh kami di 9 dunia, apa yang tersisa dari ras Anda? Paling-paling, hanya ada beberapa pasukan sisa yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, menahan nafas terakhir mereka. Tawa yang aneh itu bertanya, benarkah begitu? Dulu ketika Ming Kunoku menyatukan dan menenggelamkan 9 dunia dalam kegelapan, bukankah kau gemetar saat itu, Gagak Hitam? Gemetar. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, bahkan aku sedikit bosan hidup, jadi mengapa aku harus takut mati? Benar sekali, saya telah mengalami penderitaan yang tak terlukiskan, tapi dalam hal kelainan, apa yang lebih aneh dari saya di dunia ini? Aku telah disiksa olehmu bersama dengan kenangan menyakitkan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu bukan apa-apa bagiku sekarang. Satu-satunya hal yang terkadang membuatku gemetar adalah sifat jahatku sendiri. Sedangkan untuk Ming Kunomu, itu tidak pernah membuatku gemetar. Li Qiye berbicara tanpa menyembunyikan apapun, memang benar bahwa era Ming Kuno bukanlah masa yang nyaman. Itu berlangsung begitu lama dan kemanapun saya pergi, saya melihat anjing-anjing Ming Kuno Anda membawa taringnya. Belakangan, saya akhirnya memikirkannya dengan matang. Ming Kuno, manusia, semua ras lainnya tidak ada satupun yang penting. Hanya dengan menggunakan darah untuk membasuh 9 dunia barulah ada harapan. Jadi, setelah mendapatkan pencerahan ini, aku mengangkat pedang jagalku ke 9 dunia untuk menandai berakhirnya era Ming Kuno milikmu. Li Qiye perlahan menutup matanya sambil melanjutkan, selama jutaan tahun,
satu-satunya kebenaran yang saya pegang teguh adalah bahwa ada intisari di hati saya. Mereka yang melewati batas ini, apakah mereka manusia atau Ming kuno, akan dibantai lagi. Hanya pembantaian berdarah yang bisa memperingatkan dunia, hanya pembantaian tanpa ampun yang bisa membuat keturunan masa depan tahu bahwa aku, si gagak hitam, tidak akan membiarkan siapapun atau sekte apapun mendekati Ming kuno. Omonganmu yang tiada henti membuatnya terdengar seperti kamu adalah penyelamat dunia. Mereka yang benar-benar mengenalmu, siapa di antara mereka yang tidak menyadari bahwa kamu hanyalah seorang tukang daging? Suara aneh itu kembali terdengar. Benar, saya seorang tukang daging. Li Qiye terkekeh, saya belum pernah menyebut diri saya penyelamat sebelumnya. Mereka yang tewas dalam cengkeramanku terlalu banyak untuk dihitung. Banyak sekali ras di 9 dunia yang kehilangan orang-orang terkasih karena aku, faktanya, jumlah mereka tidak kurang dari jumlah Ming kuno yang telah aku bantai. Namun, saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan hanya karena ras mereka. Petik 2. Dulu, beberapa orang bodoh berpikir bahwa mereka dapat mengubah Ming kuno Anda, beberapa orang idiot berpikir bahwa mereka dapat berteman dengan Anda dan memanfaatkan satu sama lain untuk menguasai zaman. Orang-orang bodoh inilah yang membawa para serigala ke rumah mereka, mengakibatkan kegelapan menyebar ke 9 dunia dan selamanya mengasingkan cahaya. Li Qiye dengan dingin tersenyum saat ini. Tidak peduli apa, Dark Crow, bahkan jika kamu terus menyiksaku dan menggiling tulangku, aku tetap setuju dengan kata-kata ini. Suara aneh itu menjawab, saya hanya bisa menyalahkan beberapa orang bodoh dari klan saya yang menunjukkan belas kasihan, beberapa orang idiot yang mendapatkan emosi karena kawin campur. Petik 2. Mereka sebenarnya berpikir bahwa mereka menjadi manusia atau semacamnya, bahkan lupa bahwa mereka selamanya adalah Ming kuno dengan kejahatan abdi mengalir melalui darah mereka. Orang bodoh membuat keputusan bodoh itu. Apa maksudnya memperbudak ras lain? Ini hanyalah pilihan yang menggelikan. Kita seharusnya membunuh semua ras di 9 dunia. Sejak awal tanpa meninggalkan satupun yang selamat. Maka, dunia akan menjadi milik kita selamanya. Bodoh. Li Qiye terkekeh menanggapinya, Bloodhand, Bloodhand, masih mengucapkan kata-kata konyol ini kepadaku, tidak dapat disangkal bahwa keyakinan Anda adalah membantai banyak sekali ras saya. Namun, apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak memiliki niat tersembunyi? Niat ini membuat Anda setuju dengan keputusan kelompok Tiantu. Kalian semua hanya ingin memperbudak 9 dunia dan menggunakan darahnya untuk menciptakan pasukan yang tak terkalahkan. Bloodhand, apakah kamu berani menyangkal bahwa kamu ingin menyerang balik di masa depan? Li Qiye mendengus pada saat ini, kamu dan para kakek tua Ming kuno lainnya tidak bersedia, dan masih bermimpi tentang hari serangan balik. Orang di dalam gua hanya merengut dan tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak dan menyatakan, Ming kunoku adalah ras yang benar-benar tak terkalahkan, kami adalah penguasa langit yang tinggi. Oke, aku sudah tahu ambisimu. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu mengungkit masa lalu lagi. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, biarkan ambisi Anda mati. Ming kuno Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Hanya ada satu takdir yang menunggu kalian semua, kepunahan. Orang di dalam gua hanya tersenyum muram tanpa berkata apa-apa. Li Qiye setengah berbaring di keretanya sambil dengan malas berkata, Bloodhand, kali ini aku tidak datang untuk mengoceh terus-menerus denganmu karena kita bisa melakukan ini di masa lalu. Saya datang kali ini hanya untuk satu hal, sama seperti sebelumnya, menyerahkan zona korporeal, maka mungkin saya akan mengampuni hidup Anda atau mungkin memberi Anda kematian yang cepat. Pilihanmu. Begitu banyak generasi telah berlalu, Dark Crow, namun kamu masih belum menyerah. Seperti yang saya katakan, saya tidak memiliki zona korporeal. Orang di dalam gua itu tertawa. Saya sudah mendengar ini berkali-kali sebelumnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu terus-menerus mengulangi kata-kata ini selama bertahun-tahun, sebenarnya terlalu sering untuk kuingat. Benar, kamu benar-benar tidak memiliki zona korporeal, tapi kamu tahu di mana itu dan juga tempat persembunyian sisa Ming kuno. Saya tidak punya komentar mengenai hal itu. Tawa aneh terdengar sebagai tanggapan, sekarang bagaimana? Apakah kamu ingin menyiksaku lagi seperti sebelumnya?
Mungkin kamu bisa menemukan kaisar abadi seperti sebelumnya untuk mengobrak-abrik jiwaku. Tentu saja, kamu juga bisa mencoba mengobrak-abrik lautan kenanganku. Saya tidak peduli karena Anda telah melakukan penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh saya. Anda telah menghancurkan kultivasi dan daging saya serta menghancurkan tulang-tulang saya. Petik 2. Oke, Bloodhand, tidak perlu berpura-pura menjadi menyedihkan di hadapanku. Anda dan saya bukanlah orang baik. Jika Anda ingin bertindak menyedihkan dan mengutuk saya karena kejam, pertama-tama Anda harus memikirkan tentang mereka yang mati di tangan Anda di masa lalu. Anak-anak muda yang tulangnya kamu ambil untuk membangun istana jahat. Kekecewaan mereka sebelum kematian jutaan kali lebih buruk daripada Anda. Li Qiye dengan dingin memotongnya. Saya tidak menyiksa mereka dengan cara yang tak terhitung jumlahnya seperti yang Anda lakukan. Penderitaan mereka hanya datang dari ketakutan utama mereka, tapi saya tidak takut, bahkan terhadap rasa sakit yang abadi. Tawa aneh itu terdengar lagi. Apakah kamu akan merasa takut ketika aku menghancurkan Ming Kunomu? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Saya tahu kamu tidak takut mati atau kesakitan, tapi tanpa Ming Kuno, apa yang tersisa untukmu? Anda adalah pengontrol tertua Ming Kuno. Tampaknya, kamu tidak punya apa-apa, kamu hanya akan menjadi hantu yang tersesat. Kata-kata seperti itu membuat Bloodhand merenung dalam diam. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, Darkrow, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Kamu terlalu percaya diri. Li Qiye tersenyum, hanya ada sedikit hal selama ribuan tahun yang tidak dapat saya lakukan. Jangan lupa, saya punya kesabaran dan banyak waktu. Aku akan menemukannya suatu hari nanti. Saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Biarkan saja ide ini mati, Darkrow. Bahkan sampai umat manusia menghadapi kepunahan, Ming Kuno kita tidak akan pernah binasa. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, jadi, Anda tidak akan pernah mengungkapkan lokasi zona korporeal. Itu benar, aku tidak akan pernah mengklasifikasikan keberadaannya, jadi jangan pernah berpikir untuk memahaminya. Baiklah, pikirkan ini. Bloodhand berbicara. Li Qiye merenung sejenak sebelum dengan tenang menjawab, kamu menyulitkanku. Lakukan keburukanmu. Jika aku mengerang sekali saja, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Bloodhand tertawa mesum, siksaan macam apa yang ingin kamu coba kali ini? Membelah tengkorakku atau menggunakan kaisar abadi untuk membaca lautan kenanganku? Mungkin membakarku dengan nyala api yang menyimpang? Aku tahu ingatanmu telah dilindungi dan disegel berkali-kali. Merobeknya hanya akan menghancurkan ingatanmu, ditambah lagi aku tidak akan mendapatkan informasi yang kuinginkan. Li Qiye terkekeh, tentu saja. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau memberitahuku. Aku selalu menjadi orang baik yang tidak pernah ingin kamu mati. Jika aku mengharapkan kematianmu, maka aku tidak akan berpindah lokasi berkali-kali agar kamu bisa tinggal. Anda perlu menyadari bahwa menjaga orang mati seperti Anda tetap hidup dari generasi ke generasi adalah tugas yang sangat sulit. Butuh banyak usaha dariku. Bloodhand bermigrasi setelah mendengar ini. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menangkap saya dan melumpuhkan pemukul saya, menghancurkan daging saya, dan menyiksa saya selama jutaan tahun selain membuat saya tetap hidup selama beberapa generasi. Sungguh tindakan altruistik. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tunggu sampai aku melepaskanmu, lalu kamu bisa mengutarakan lagi. Saya orang yang baik, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Lepaskan aku. Bahkan eksistensi seperti Bloodhand terkejut setelah mendengar ini. Li Qiye tersenyum, tidak perlu kaget. Kali ini, aku datang untuk melepaskanmu. Hati nurani saya sangat menderita setelah bertahun-tahun memaksa nasib Anda mengalami yang lebih buruk dari kematian. Sekarang, kamu berada di ambang kematian, jadi aku akan melepaskanmu dengan harapan kamu bisa hidup dengan baik selama bertahun-tahun yang tersisa. Darkrow, silakan gunakan cara iblismu, tapi tipu dayamu tidak akan berhasil. Bloodhand mencibir. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Li Qiye dengan lembut menenangkan, selama jutaan tahun pembunuhan dan pertumpahan darah tanpa akhir, aku juga menjadi lelah. Pada akhirnya, saya masih memiliki hati nurani setelah menyiksa Anda selama bertahun-tahun. Aku akan membiarkanmu menjalani sisa tahun terakhirmu dengan baik. Makhluk hidup pada akhirnya akan selalu mendapatkan simpati, bukan?
Sekarang, saya sudah berbelas kasihan dan tidak lagi ingin membunuh hari demi hari. Hahaha, Bloodhand tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini seolah-olah ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya, hati nurani, simpati, belas kasihan. Hahaha, Gagak Hitam, apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Anda punya hati nurani, Anda, simpati menunjukkan, hahaha, aku akan mati karena tertawa. Selama jutaan tahun sekarang, berapa banyak orang yang Anda bantai? Katakan padaku, puluhan juta rasku mati karenamu. Dan selama pertempuran terakhir di zaman kita, berapa banyak orang dari ras lain di 9 dunia yang tewas di tangan Anda? Haha, kamu menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak negara sebelum membantai klan dalam jumlah yang tak terhitung. Hahaha, tukang daging sepertimu memiliki hati nurani dan menunjukkan belas kasihan. Hahaha, aku bernafas, ini adalah harimau yang memberitahu kelinci bahwa dia telah menjadi vegetarian, hahaha. Bloodhand tertawa histeris. Kamu benar, saya telah membunuh banyak orang, tetapi saya tidak pernah menyangkal tangan saya berlumuran darah. Dalam pertempuran terakhir itu, saya memang mendokumentasikan setiap garis keturunan yang bersekongkol dengan Anda, Ming Kuno. Li Qiye tersenyum, namun, Bloodhand, saya tidak perlu membuktikan hati nurani saya kepada Anda. Saya hanya tahu bahwa jika saya tidak melepaskan Anda dari tempat tanpa sinar matahari ini, saya akan merasa bersalah di masa depan di kematian saya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, singkatnya, saya akan melepaskanmu kali ini. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Bloodhand memikirkannya, hal seperti itu terlalu mendadak. Dia pastinya tidak percaya orang kejam seperti Gagak Hitam akan melepaskannya tanpa alasan. Akhirnya, dia berevolusi dan berkata, Dark Crow, orang lain mungkin tidak mengenalmu, tapi aku tahu bertahan orang seperti apa kamu ini. Anda adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah sebelum mencapai tujuan Anda. Saya hidup dengan sangat baik saat ini, benar-benar bebas dari rasa khawatir tanpa rasa takut akan kematian. Situasinya cukup bagus, jadi saya pikir saya lebih suka di penjara selama 1 juta tahun lagi. Bahkan jika kamu tidak ingin pergi, aku akan tetap melepaskanmu. Li Qiye terkekeh di keretanya, apakah kamu pergi atau tidak, itu urusanmu dan tidak ada izin denganku. Bloodhand tertawa, Dark Crow, kamu hanya ingin menarik seekor ular dari sarangnya, biarkan aku pergi sehingga aku akan membawamu langsung ke Corporeal Zone. Sayangnya, itu hanya angan-angan Anda saja. Setelah jutaan tahun, saya tidak lagi mengetahui lokasi Ming Kuno dan pastinya bukan lokasi zona korporeal. Bahkan jika kamu melepaskanku, kamu tidak akan mendapatkan apapun darinya, itu hanya membuang-buang waktu. Bloodhand, kamu terlalu memikirkan hal ini. Saya tidak terlalu membutuhkan Corporeal Zone pada generasi ini. Setelah berbulan-bulan, saya tetap tidak stabil dan tidak mampu menekan 9 langit dan 10 bumi. Saya bisa melakukan apapun yang saya suka, bahkan tanpa zona korporeal. Li Qiye sambil tersenyum kecewa. Bloodhand tertawa dan menyatakan, Dark Crowku, ambisimu hanya berhenti di situ. Bagi Anda, menyapu 9 langit dan menekan banyak sekali alam bukanlah apa-apa. Anda bahkan memiliki kesempatan untuk mengalahkan gua iblis abadi, tetapi Anda memilih untuk tidak melakukannya. Hahaha, ungkapkan saja niatmu yang sebenarnya. Bloodhand, kamu menganggap remeh aku. Li Qiye dengan datar berkata, ya, aku memang punya kesempatan untuk melakukannya, tapi aku tidak akan pernah membiarkan begitu banyak jiwa mati di sana hanya demi balas dendamku sendiri. Jika membutuhkan darah untuk mendapatkan kembali kebebasan dan kehidupan tak berdosa demi kentunganku sendiri, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Faktanya, saya meremehkannya. Kalau tidak, aku bisa saja membuat Kaisar Abadi Minren dengan ceroboh menyerang gua pada zamannya. Bloodhand tersenyum, pembunuh Dark Crow mengucapkan kata-kata penuh kebajikan, tidak ingin orang yang tidak bersalah mati. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Bloodhand, sepertinya aku terlalu memikirkanmu, tidak kusangka kamu mungkin memahamiku. Li Qiye terkekeh, benar, saya adalah seorang pembunuh massal yang tangannya berlumuran darah. Namun selama jutaan tahun hingga sekarang, saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya tidak pernah menggunakan darah orang yang tidak bersalah sebagai ketidakseimbangan atas kebebasan saya.
Hidupku dipenuhi dengan pertumpahan darah dan mengecewakan banyak orang, tapi aku punya hati nurani yang bersih dalam hal ini. Ini berlaku untuk masa lalu, sekarang, dan masa depan. Li Qiye tersenyum pada saat ini. Bloodhand, kita sudah saling kenal sejak lama sebagai musuh, tapi sepertinya kamu benar-benar tidak mengenalku. Saya kira saya dapat memberitahu Anda bahwa demi manusia dan 9 dunia, saya dapat membantai keberadaan apapun karena dunia ini memiliki hal-hal yang patut saya ingat. Namun, mengorbankan orang lain demi melarikan diri dari gua ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulakukan. Aku sendiri yang akan melakukan balas dendamku. Bloodhand berpikir sekali lagi sebelum melanjutkan dengan tawa anehnya, Huhuhu, Darkrow, meskipun kamu benar, apakah kamu menyangkal fakta bahwa kamu menggunakan Immortal Demon Grotto? Selain tidak mengorbankan orang yang tidak bersalah, pilihan Anda untuk tidak menghancurkan gua tersebut adalah karena Anda ingin menggunakannya untuk kehidupan abadi, bukan? Hahaha, jangan bilang kamu tidak melewatkan sensasi tidak bisa dihancurkan dan abadi. Hekehek, Bloodhand tertawa keras, bahkan surga yang jahat tidak bisa menangani tipemu yang tidak bisa dihancurkan. Penghancuran atau memutuskan, keduanya tidak dapat membinasakan Anda. Itu pasti merupakan perasaan luar biasa yang bahkan membuat Kaisar Abadi pun ngiler. Apakah kamu berani memberitahuku bahwa kamu tidak merindukan perasaan itu? Tangan darahku. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar telah menjadi tua. Meskipun Anda telah hidup sangat lama sambil bersembunyi di balik Ming kuno dan mendapatkan kejayaan bagi ras Anda sekarang sudah tua. Anda sudah terlalu lama menyegel diri sendiri dan kehilangan pandangan terhadap dunia. Ide dan pengetahuan Anda tidak lagi relevan. Ada terlalu banyak hal dan rahasia yang tidak kamu ketahui. Mungkin aku sudah tua sekarang, tapi aku tahu satu hal yang pasti. Darkrow, kamu tidak akan pernah menyerah pada Corporeal Zone. Percayalah, aku tahu kamu sama sepertiku, hahaha. Kamu menginginkan hari pembalikan, hari untuk melakukan serangan balik, hahaha, jadi kamu membutuhkan zona korporeal. Bloodhand merespons, mungkin. Li Qiye mendengus, saya tidak akan menyangkal hal itu. Suatu hari nanti, saya akan berdiri di atas 9 cakrawala, suatu hari nanti, aku akan menjadi keabadian itu sendiri, suatu hari, hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang di masa lalu dan orang-orang di masa depan akan terus gagal melakukannya akan tercapai. Namun, jika Anda mengira saya memerlukan zona korporeal untuk melakukan serangan balik, maka Anda salah besar. Li Qiye melanjutkan, tidak ada yang lebih baik daripada memiliki zona korporeal. Namun, jika hal ini tidak dimaksudkan, saya percaya bahwa saya dapat menemukan rencana cadangan, sesuatu yang lain untuk menggantikan zona tersebut. Anda harus tahu bahwa sejak awal, hal-hal yang tidak dapat saya atasi terlalu sedikit dan jarang terjadi. Bloodhand memikirkan kata-kata Li Qiye. Dia pernah menjadi lawan terhebat Darkrow, jadi dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Darkrow tidak akan pernah menyerah sebelum berhasil. Seperti yang dia katakan, hanya ada sedikit hal yang tidak bisa dia lakukan. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak, aku belum tentu membutuhkan zona korporeal. Li Qiye tersenyum ringan, sejujurnya, aku bosan memikirkan bagaimana membuatmu membuka mulut setiap generasi, memikirkan penyiksaan macam apa yang akan membuatmu tumpah. Tindakan licik seperti itu tidak menyenangkan bagi siapapun. Pada dasarnya, semuanya akan berakhir pada generasi ini, jadi aku akan melepaskanmu meskipun kamu tidak berbicara. Tentu saja, tidak ada yang lebih baik jika Anda bersedia berbicara. Bloodhand menjawab dengan tawa yang menyeramkan, Darkrow, aku tidak pernah mempercayai kata-katamu sebelumnya. Jika Anda benar-benar memiliki keinginan untuk melakukan serangan balik, untuk menembus 9 lanskap begitu Anda berdiri di atasnya, maka ada pilihan lain, dan itu bekerja sama dengan saya. Anda harus tahu betul bahwa saya bisa membuka jalan bagi Anda, memungkinkan Anda menjadi lebih kuat untuk menunjukkan kekuatan Anda. Bloodhand, aku ulangi lagi, kamu benar-benar menganggap remeh aku. Li Qiye tersenyum, tidak peduli zaman atau keadaannya, saya tidak akan bekerja sama dengan Ming kuno. Hahaha, justru karena pemikiran bodoh itulah orang-orang bodoh di masa lalu yang mempengaruhi 9 dunia dalam kegelapan. Kamu akan menyesalinya. Bloodhand membara, tanpa zona korporeal,
bahkan jika kamu bersumpah kaisar abadi atau bahkan lebih kuat, akhir hidupmu akan tetap sangat panas. Saya sebenarnya tidak percaya itu. Li Qiye tersenyum, saya telah mengalami hal terburuk dan saya tidak peduli bahkan tentang kematian, apa yang bisa membuat saya khawatir. Bloodhand hanya tersenyum dingin, tidak mau berbicara lebih jauh. Akhirnya, Li Qiye berbicara, oke, pembicaraan kita berakhir di sini, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, Anda sekarang bebas. Bloodhand tersenyum canggung, Dark Crow, jika kamu baik hati seperti yang kamu klaim, maka beri aku kelegaan dan bunuh aku. Jika saya memiliki kesadaran di bawah 9 mata air, saya akan menghargainya. Aku lebih baik mati agar tidak gugup dan berhati-hati terhadapmu sepanjang hari setelah dibebaskan olehmu. Tidak, Li Qiye menenangkan kepalanya, jika kamu ingin mati, maka kamu bisa bunuh diri. Aku tidak akan membunuhmu. Di dalam mataku, terlalu kejam membunuh orang tua yang bernafas. Saya tidak ingin menanggung dosa ini, jadi bunuh diri jika Anda ingin mati. Oke, aku akan mengirimmu pergi. Mulai sekarang, kamu bebas. Li Qiye membuka pikirannya. Sebuah kata surgawi terbang keluar dan membekas di benteng mirip gua ini. Seseorang dapat mendengar suara membuka kunci setelahnya. Terjadi keras. Benteng yang menangkap Bloodhand Butcher ini bangkit dan terbang dengan kecepatan luar biasa keluar dari dunia binatang ke lokasi yang sangat jauh. Akhirnya, ia berhenti dan mendarat di pinggiran suatu daerah tertentu. Sebuah bayangan akhirnya muncul lama kemudian. Bayangan ini tidak berhenti sama sekali saat meninggalkan lokasi ini. Ia terus melakukan perjalanan jauh dari lokasi manapun yang memiliki jejak gagak hitam. Orang tersebut tidak mempercayai gagak hitam, karena itu dia harus bersembunyi dalam waktu yang sangat lama di dunia fana. Bertahun-tahun kemudian, bayangan itu akhirnya dapat memastikan bahwa dia telah melarikan diri dari gagak hitam. The Dark Crow benar-benar tidak mencoba melacaknya. Akhirnya, bayangan itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pergi ke lokasi yang tidak mencolok dan tidak diketahui oleh seluruh dunia. Setelah masuk, penyerapan segera terjadi. Penderitaan mereka yang menyiksa terlihat jelas dari bermimpi yang melengking ini. Lama kemudian, muncullah satu orang, makhluk hidup sejati seperti manusia biasa. Orang ini tidak akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Haha, mulai sekarang, Bloodhand Butcher tidak ada lagi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mencoba dan menemukan saya sekarang. Orang itu tertawa licik sebelum menghilang ke dalam kerumunan. Dalam sekejap, dia menghilang dari dunia tanpa jejak. Namun, pada saat yang sama bertahun-tahun kemudian, ketika orang ini keluar dari lokasi itu, Li Qiye merasakan gejolak dalam pikirannya dan memutarnya. Bloodhand, oh Bloodhand, meski kamu berubah menjadi abu, kamu tetap tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Tunggu saja, suatu hari nanti saya akan menuai hasil panen saya. Saya punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Li Qiye berkata sambil tersenyum tipis. Kembali ke kota Bian, Ye Qingcheng telah menggemparkan seluruh kota dan mengejutkan banyak petani. Dia telah duduk di atap rumah utama selama beberapa hari. Dia duduk diam tanpa berkata apa-apa. Berbagai fenomena muncul dengan transformasi Grand Dao. Akhirnya, Dao dan hukumnya membanjiri seluruh kota. Bunga-bunga surgawi mulai berjatuhan ketika dia melantunkan mantra-mantranya seiring nyanyian Dao menggema di seluruh Bian. Grand Dao-nya, pada saat ini, adalah satu-satunya penguasa kota, di atas semua hukum lainnya. Kekuatan kota berfluktuasi karena Dao-nya seolah-olah dia mampu memobilisasinya. Dia menyerupai Raja Abadi yang berkhotbah ketika mata air emas dan bunga teratai mekar penuh. Orang suci mendengarkan dan orang bijak memujanya. Seluruh lokasi dipengaruhi oleh berbagai fenomena. Akhirnya, dia sepertinya telah membuka semua bangunan di kota itu. Portal di dalamnya memancarkan cahaya rune Dao. Selama dia mau, dia bisa masuk ke salah satu dari mereka. Namun, gerbang rumah utama tetap tertutup rapat, tidak peduli apa yang dia coba lakukan, dia tidak bisa membukanya. Pada saat yang sama, di bawah tenggelamnya Grand Dao Ye Qingcheng, rune mulai bergerak di atas patung-patung di kota seolah-olah mereka dapat hidup kembali kapan saja. Singkatnya, fenomena visualnya menjadi semakin kuat sementara penerimaan dari kota Bian juga meningkat. Seolah-olah kota itu membantu dan menjawab panggilan Grand Dao-nya. Cara-cara yang menentang alam seperti itu mengejutkan semua petani di kota.
Semua orang paham bahwa kebenciannya sebagai orang nomor satu bukan hanya untuk pamer. Selama Ye Qingcheng hadir, aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa menjadi kaisar abadi. Seorang jenius yang bangga merasa sedih setelah dibayangi oleh kecemerlangannya. Seorang pakar dari generasi sebelumnya juga diam-diam berkomentar, mengapa ini terjadi. Legenda menyatakan bahwa di masa lalu, beberapa orang jenius yang jauh lebih lemah dari Ye Qingcheng masih bisa memasuki rumah utama, jadi mengapa dia tidak bisa membuka gerbangnya? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini, berpendapat bahwa ia akan berhasil dalam usaha ini. Siapa yang mengira bahwa apapun metodenya, tidak akan ada tanggapan dari rumah utama. Ye Qingcheng menurunkan hukum yang tak ada habisnya berkali-kali, menghasilkan fenomena besar yang terwujud, namun dia tetap gagal. Pada akhirnya, bahkan Ye Qingcheng yang brilian pun harus menyerah. Ekspresinya menjadi dingin dan tidak lagi sebebas dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Sebelumnya, dia selalu mempertahankan posisi yang karismatik dan tak tertandingi, tapi sekarang, dia tidak terlihat sebaik itu. Dia tidak bisa menyalahkan hal ini. Ini adalah kegagalan pertamanya sejak debut, tidak peduli kejadian atau bahaya yang dia hadapi di masa lalu, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Apalagi ketika menghadapi musuh yang paling kuat, dia mampu muncul dengan selamat karena dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia sangat mampu, dan tidak ada yang sulit baginya di dunia ini. Namun, kali ini dia gagal sepenuhnya meskipun telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuatnya kehilangan kesabaran sepenuhnya. Ini wajar bagi seseorang yang memiliki kepercayaan diri penuh. Dia berpikir bahwa membuka gerbang itu membalik telapak tangan. Bahkan bisa dikatakan dia tidak mengerti bagaimana dia gagal karena dia merasa bisa dengan mudah membuka gerbang mansion tersebut. Derivasi daunnya menggema di seluruh kota. Bahkan bisa dikatakan dia bebas datang dan pergi sesuka hati. Namun, gerbang utama tidak menyambutnya, yang membuatnya sangat bingung. Logikanya, jika seluruh kota dalam keadaan harmonis, maka membuka gerbangnya seharusnya mudah. Namun, kenyataannya membuatnya bingung. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa gerbang mansion tidak akan terbuka tanpa izin Li Qiye. Komandan penjaga kota Bian tidak ingin menyinggung Li Qiye. Kalau tidak, jika Li Qiye memasuki tempat itu lagi seperti dulu, dia akan meminjamkan seluruh tempat ini sekali lagi. Ye Qingcheng menghentikan tangannya, menghentikan fenomena aneh itu, dan menarik napas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Rupanya dunia menjadi hitam dan putih dan memunculkannya yang dalam dan mencakup segalanya dapat menembus seluruh kota. Li Qiye, kamu di mana? Apakah kamu berani datang dan bertarung sampai mati? Suaranya selaras dengan Grand Dao dan berbagai hukum yang bergema di seluruh kota. Setiap kata penuh kekuatan dan menggugah hati banyak orang. Ye Qingcheng menantang Li Qiye sekali lagi. Suaranya menggema di seluruh kota, menyebabkan banyak pendengar menahan napas. Beberapa orang sangat ingin menyaksikan pertarungan hebat antara keduanya. Ye Qingcheng adalah orang nomor satu saat ini, seseorang yang dianggap tak terpecahkan di kalangan generasi muda. Bahkan beberapa generasi sebelumnya akan mundur di hadapannya. Sementara itu, peringkat Li Qiye berada di puncaknya, dia tampaknya juga tidak tersentuh. Mengguncang kerajaan alkimia, menghancurkan 3 sekte, membantai 1 legiun, dan membunuh gagak emas rekor pertempuran manapun sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Dalam arti tertentu, peringkatnya bahkan melebihi peringkat Ye Qingcheng dan Mei Aonan. Itu adalah pertarungan antara orang nomor satu saat ini dan Verces yang baru bangkit. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang monumental di generasi ini. Li Qiye, kamu di mana? Keluar dan bertarung. Ye Qingcheng menantang Li Qiye lagi. Tatapan tajam dan auranya yang menindas menyebabkan area tersebut berfluktuasi. Dia mengendalikan seluruh kota pada saat ini ketika dia berdiri di atas rumah utama, tampak menyatu dengan area tersebut. Ini adalah kondisi puncaknya. Belum lagi rakyat jelata, bahkan dewa dan setan pun akan menyerah di hadapannya. Mungkin bahkan Paragon pun tidak ingin memprovokasi dia dalam situasi ini. Hanya kerikil kecil, sombong sekali. Sebuah suara penuh dengan penghinaan datang sebagai tanggapan terhadap tantangan ini. Banyak orang yang tercengang setelah mendengar kata-kata ini karena tidak ada generasi muda yang berani mengejek Ye Qingcheng seperti ini. Mereka mengikuti suara itu dan melihat 2 gadis memasuki kota.
Keduanya adalah wanita cantik yang menawan dengan momen yang tak ada habisnya. Mereka akan menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Putri Emas Klan Jian, fokusnya mengenali salah satu dari dua gadis tersebut, namun sangat sedikit yang mengetahui identitas gadis lainnya. Long Jingxian dan Jian Wushuang lah yang baru saja tiba. Pembicaranya tentu saja adalah Long Jingxian yang lebih ceria. Keduanya sangat arogan, tetapi gaya mereka sangat berbeda. Jian Wushuang tidak mau repot-repot mengakui siapapun. Di matanya, semua orang sama. Sementara itu, Long Jingxian terutama meremehkan orang-orang jenius karena mereka tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Sangat sedikit yang mengetahui asal-muasal usul Long Jingxian dan kehilangan kata-kata setelah melihat sikapnya yang menghina Ye Qingcheng. Namun, banyak orang di sini yang menyaksikan dia menghancurkan formasi besar sekolah arai surgawi sehingga mereka tidak berani meremehkannya. Tatapan mendalam Ye Qingcheng tertuju pada gadis-gadis itu. Dia dengan lembut menenangkan dan berkata, kalian berdua bisa dianggap yang tertinggi, tapi kamu tidak boleh melawanku. Apa masalahnya? Jian Wushuang bersahabat dengan sikapnya yang selalu sombong. Dia bahkan berani melawan Ye Qingcheng. Benar, hahaha, kamu bukan masalah besar. Long Jingxian tersenyum main-main, bukankah kamu hanyalah batu kecil yang mengalami budidaya paragon dan dewa raja yang tak terhitung banyaknya? Anda sebenarnya berpikir bahwa kehendak surga adalah milik Anda. Saya kira kerikil yang tidak berguna masih bisa menjadi jenius setelah diberi begitu banyak dari orang bijak. Kata-katanya menyakitkan dan tidak menunjukkan pertimbangan terhadapnya. Gadis ini sungguh sombong, sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Banyak orang yang saling melirik karena sifatnya yang suka berbohong. Gadis ini terlalu sombong. Jika kalian berdua ingin melawanku, maka baiklah, aku akan melawan kalian berdua pada saat yang sama. Ye Qingcheng tersenyum bebas, penuh percaya diri dan arogansi. Tidak perlu bagi kita berdua. Jian Wushuang diluncurkan dan langsung melepaskan anak panah yang melesat menembus langit dengan kecepatan kilat, langsung menuju tenggorokan Ye Qingcheng. Kecepatan panahnya terlalu cepat untuk dilihat oleh mata. Namun, Ye Qingcheng hanya menyelimuti lengan bajunya ke arah panah secepat kilat ini, menciptakan perubahan elemen di udara. Anak panah itu terpaksa berubah arah, bukannya langsung mengarah ke tenggorokan Jian Wushuang. Meletus. Panah kedua Jian Wushuang dengan cepat menjatuhkan panah pertama ke tanah. Jian Wushuang melangkah maju di langit dan dengan dingin menatap Ye Qingcheng. Dengan busur sejati 9 kata di tangannya, dia mengucapkan, apa yang istimewa dari seni dari banyak sekali orang suci. Aku bahkan tidak peduli dengan hukum kaisar abadi Si Feng. Pada saat yang sama, busur di tangan menyala ketika hukum mulai muncul. Banyak orang menantikan momen ini. Jian Wushuang telah mengalahkan Pangeran Gagak Emas, jadi sekarang mereka ingin melihat apakah dia juga bisa menantang jenius nomor 1 saat ini. Haha, orang-orang dari klan Jian semakin sombong. Apakah lanskap dunia ini milik klanmu? Suara yang dalam dan dingin terdengar seperti palu yang menghantam hati semua orang, membuat mereka khawatir. Sekelompok orang tiba dengan energi darah yang besar sambil memancarkan aura pemerintahan yang menyesakan. Ye Qingcheng terkekeh dan memberitahu Jian Wushuang, sepertinya Nona Jian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menantangku. Aku khawatir musuhmu tidak akan membiarkanmu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki yang sangat tua. Namun, tubuhnya mengeluarkan cincin suci dengan lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Meskipun dia sudah tua dengan energi darah yang mengering, lingkaran cahaya di belakangnya sangat terang seolah-olah daging fisiknya telah mencapai tingkat seperti orang suci. Jelas dari energi darah mereka bahwa masing-masing anggota kelompok ini cukup kuat. Ada 4 lelaki tua di antara mereka yang memancarkan aura paragon berbudi luhur. Orang tua yang menonjol dengan lingkaran cahaya adalah yang terkuat di antara mereka. Orang-orang dari Sekte Laut yang Mengkristal. Seorang ahli memperhatikan kelompok ini, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia sangat terkejut ketika dia menatap lelaki tua itu dengan lingkaran cahaya itu. Meskipun dia tidak bisa melihat yang sebenarnya, dia masih bisa menebak apakah itu keberadaan yang kekal. Bukan hanya keberadaan abadi, ini adalah jenis keberadaan abadi terkuat, seseorang yang mampu membentuk negaranya sendiri atau bahkan masuk daftar penobatan dewa, seorang Dao Paragon. Seorang leluhur dengan kekuatan besar mengenali lelaki tua ini dan gemetar ketika dia berbicara.
Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Dao Paragon hanya satu langkah di bawah Dewa Raja. Salah satu dari garis keturunan-keturunan benar-benar menakutkan. Paragon di atas biasa adalah mereka yang berada di jalur era agung dan jalur surga. Jalur era besar ini memiliki 8 tingkatan, dewa yang berbudi luhur, raja yang berbudi luhur, orang suci yang berbudi luhur, nenek moyang yang berbudi luhur, paragon roh, paragon dao, dewa yang berbudi luhur, dan leluhur yang berbudi luhur. Orang suci perdana laut yang mengkristal. Nenek moyang yang lain berkemah, apa yang sekte ini coba lakukan? Mereka memanggil 4 paragon yang belum pernah keluar sebelumnya, termasuk bahkan santo utama mereka. Pada saat ini, lebih dari 1000 ahli dari sekte tersebut tiba-tiba muncul dari kota Bian. Masa yang terkejut merasakan buruknya. Sebelumnya, tidak ada satupun generasi tua dari garis keturunan-keturunan yang pernah datang ke dunia binatang. Meskipun tidak ada yang memahami keraguan itu, diam-diam mereka senang, tidak adanya garis keturunan kekuasaan hanya memberi mereka lebih banyak peluang. Tapi sekarang, sekte laut mengkristal yang tadinya diam muncul entah dari mana dan bahkan membawa lebih dari 1000 ahli dan 4 teladan. Tindakan ini membuat penonton mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gadis kecil, santo utama menatap ke arah Jian Wushuang sebentar sebelum berbicara, klan Jianmu tidak tahu cara mengajar keturunannya, jadi aku akan melakukannya untuk mereka. Tidak ada yang berani menyela pidato Dao Paragon, mereka bahkan lari jauh sebelum hukumannya selesai. Karakter tingkat leluhur juga gemetar dan memahami bahwa sekte laut datang untuk membalas dendam. Dewa Intan, seorang teladan agung, mati di tangan Jian Wushuang, seorang junior belaka. Ini sangat bertujuan bagi sekte laut, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Sejak kapan seseorang dari klan Jian kami perlu diajar oleh sekte lautmu? Anda pikir Anda siapa? Jian Wushuang belum menjawab santo utama ketika suara tirani lainnya menyela. Saat ini, sekelompok orang lain datang ke kota. Jumlah mereka banyak dan membawa momentum yang sombong, terutama pria parubaya di depan. Dia memiliki wajah bulat seperti bulan purnama dengan alis yang tajam disertai dengan temperamen yang melonjak, ini adalah gaya yang paling sombong. Master Klan Jian, para penggarap dari alam alkimia menggigil saat melihat pria parubaya ini karena dia terkenal dengan sikap bullish-nya. Dia akan melindungi klannya bahkan jika mereka jelas-jelas bersalah. Ini adalah ayah Jian Wushuang. Saat orang-orang melihat ayahnya, mereka segera mengerti mengapa dia begitu sombong dan sombong. Seperti ayah, seperti anak perempuan. Hahaha, klan Jian, betapa bergengsinya. Suara kuno lainnya muncul, badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh klan Jianmu sendiri. Satu kelompok lagi memasuki kota setelah suara ini muncul. Gelombang panas yang ekstrim menyerang seluruh area. Banyak orang tidak dapat menahan gelombang panas ini dan harus mundur. Suku gagak emas, bukan, jurang kuku surga. Banyak orang memucat saat kedatangan mereka. Kelompok khusus ini masuk dengan sikap menantang dan angkuh. Mereka tidak berusaha menahan gelombang panas yang ganas saat mereka menyerang kota seperti gelombang pasang, seolah ingin mencairkannya sepenuhnya. Jurang tersebut mengirimkan beberapa ribu ahli. Mereka memiliki lebih banyak orang di sini dibandingkan dengan klan Jian dan sekte laut. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka memiliki 9 teladan dalam kelompoknya. Bagian terburuknya adalah orang tua yang memimpin mereka. Dia memiliki tubuh manusia dan kepala burung dan dihiasi jubah berbulu. Matanya yang seperti elang sangat mengintimidasi karena tatapannya seolah menembus hati orang-orang yang menghalangi jalannya. Bagian yang paling menakutkan dari lelaki tua ini adalah matahari di belakangnya. Tampak sangat nyata, terbuat dari logam api merah. Matahari ini menuangkan api cair yang dimurnikan. Hanya setetes saja dari aliran ini yang bisa membakar bumi. Taeyang Wang dari Gagak Emas. Seorang leluhur dari alam binatang mengubah ekspresi dan integritasnya setelah melihat lelaki tua ini, dia dikenal sebagai Raja Dewa Gagak Emas Agung. Nama Taeyang Wang mengejutkan banyak orang karena orang tersebut terkenal sebagai monster beberapa generasi lalu. Dikabarkan bahwa dia menikmati memanggang dan memakan lawan yang telah dia bunuh. Kisah-kisah menceritakan bahwa setelah mencapai puncak Virtuous Paragon, dia memberinya gelar Dewa Raja. Tentu saja, status ini tidak diterima oleh Dewa Raja atau Kaisar Abadi lainnya. Dia hanya menganggap dirinya sebagai satu. Di luar Taeyang Wang,
ada 8 teladan bajik dan beberapa ribu ahli. Semua orang mengerti bahwa mereka ada di sini untuk membalas dendam Pangeran Gagak Emas. Postur dari jurang ini membuat semua orang kedinginan. Mereka menyadari betapa menakutkannya mencapai jurang karena ahli mereka mampu dengan mudah membantai kekuatan besar. Taiyang Wang mencibir ketika mengedipkan matanya pada Jian Wushuang, "Kamu adalah gadis kecil Jian itu, kan? Heh, anak kami mati karena kamu, jadi kamu harus dikuburkan bersama. Hanya seekor kalkun, tidak perlu bermegah di sini. Gagak tua, apakah kamu berani mencoba salah satu anak panahku? Jangan lari seperti mencium lagi." Seorang lelaki tua keluar dari kamp klan Jian, benar-benar meremehkan Taiyang Wang. Seseorang tidak dapat melihat lelaki tua ini lebih awal karena lebih dari 1000 ahli klan Jian telah tiba. Namun, saat lelaki tua ini melangkah keluar, semua orang gemetar. Dia tinggi dengan postur yang tegas dan ciri-ciri yang terpahat. Yang membuat orang gemetar bukanlah auranya, melainkan busur panjang di belakangnya. Warnanya seputih bulan, seolah terbuat dari gading. Busur sederhana ini saja memancarkan aura pembunuh yang mengerikan yang memenuhi langit. Bahkan seorang Gatvian akan terjadi sebelum haluan ini. Nenek moyang yang hadir semuanya tercengang dengan aura pembunuh ini dan dengan cepat terpaksa mundur beberapa langkah. 8 tua dari klan Jian dan busur tulang kekaisaran. Nenek moyang dari alam alkimia merasa kagum saat mereka melihat ke arah haluan. 8 tua, Taiyang Wang merengut setelah melihat lelaki tua ini. Dia sangat kesal. 8 tua dikenal sebagai pemanah nomor 1 klan Jian, kan? Seseorang berbisik setelah mendengar julukannya, dia adalah orang yang sebelumnya membuat kekacauan di jurang. Seorang teman segera memberi isyarat, "Diam, kalau tidak jurang akan membuat kamu tidak berdaya." Karena perseteruan mereka sebelumnya, ekspresi banyak orang dari jurang, termasuk 8 teladan, berubah menjadi tidak sedap dipandang setelah melihat lelaki tua yang dikenal sebagai 8 tua klan Jian. Awalnya, ketika memanah 8 tua mencapai penguasaan di masa lalu, seseorang dari ketebalan menontonnya dan mengatakan bahwa memanah klan Jian mereka hanyalah jalan sampingan. Old Eight marah dengan komentar itu dan membawa Oses Bow ke jurang dengan momentum yang besar, tidak ada yang bisa menghalangi saat itu. Karakter hebat dari suku Gagak Emas bahkan tidak bisa menahan satu anak panah pun darinya dan tersebar di tempat. Dalam kemarahannya, si tua 8 mengamuk di dalam jurang. Panahannya sangat kuat, namun busur Oses di tangan bahkan lebih menakjubkan. Akhirnya, jurang tersebut memanggil harta karun sejati Kaisar Abadi dan akhirnya berhasil mengusir 8 tua dari jurang. Oleh karena itu, jurang dan klan Jian hampir menghancurkan semua kepura-puran pengrusakan dan menjadi musuh bebuyutan. Pada akhirnya para leluhur dari kedua belah pihak saling bermediasi untuk menyelesaikan konflik ini. Jadi sekarang, bagaimana para tetua dari jurang bisa senang melihat 8 tua Jian lagi? Busur Oses, berpendapat harta karun sejati Kaisar Abadi. Itu harus disebut sebagai senjata paling kejam. Siapapun yang akan memecahkan sebelum haluan ini. Nenek moyang klan Jian, Kaisar Abadi di Yiji, dikenal oleh semua orang sebagai pemanah terhebat yang tiada tandingannya. Meskipun dia tidak menggunakan ilmu memanah untuk membuktikan daunnya dan menjadi Kaisar Abadi, tidak ada seorang pun yang menyangkal dao memanahnya yang tidak ada duanya. Hal ini terutama terjadi setelah dia menjadi Kaisar Abadi. Legenda menyatakan bahwa ia mengambil tulang dari tubuhnya untuk menciptakan senjata paling ganas di dunia ini. Busur Oses kemudian muncul dan sebanding dengan harta karun sejati lainnya. Itu dikenal sebagai senjata paling kejam, tapi belum tentu demikian. Meski begitu, itu pastinya merupakan salah satu dari 10 senjata paling mematikan di dunia ini. Banyak orang tidak takut dengan harta karun klan Jian yang sebenarnya, namun mereka takut pada busur Oses. Senjata ini terlalu kejam. Setiap panah anak yang dikeluarkan dari busur ini akan mengakibatkan pembunuhan massal. Senjata ini telah membunuh terlalu banyak orang. Hahaha, 8 tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mempromosikan keadaan dengan mengeluarkan busur Oses? Taiyang Wang mencibir, tenang saja sekarang. Klan Jianmu jauh lebih lemah dari jurangku. Melawan kami hanya akan menghasilkan potensi genosida. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara di dalam kota Bian dengan situasi yang terjadi saat ini. Bahkan banyak yang mengundurkan diri karena mengetahui sesuatu akan terjadi.
Sejak kapan jurang itu menjadi sebuah eksistensi yang mampu mengatur seluruh dunia pengobatan batu? Sebelum si tua delapan menjadi marah, sebuah suara yang membawa sedikit temperamen ilmiah muncul. Kelompok lain tiba pada saat ini. Jumlah mereka banyak sekali dan semuanya menciptakan fenomena tersendiri diiringi auman naga dan burung phoenix. Raja Naga Harimau dari Benteng Beastmaster. Masa yang mengejutkan akan membuat mata terkejut setelah melihat pembicara. Situasi meningkat ke tingkat yang baru dengan penambahan grup ini. Raja membawa sekelompok besar ahli dari benteng seolah-olah mereka hendak berjalan-jalan di kota Bian. Banyaknya garis keturunan-keturunan yang bermunculan seperti jamur membuat semua orang tercengang, tidak ada yang akan percaya bahwa ini hanya kebetulan. Benteng Beastmaster adalah nama yang bisa menakuti banyak orang. Satu sekte dengan dua kaisar yang bahkan lebih tua dari jurang. Meski sudah lama menyendiri, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka secara sembarangan. Benteng dan jurang adalah garis keturunan kerajaan yang paling kuat di alam binatang. Karena benteng itu tetap berdiri sendiri, jurang itu menjadi pemimpin alam binatang. Namun, sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat. Hahaha, bocah naga harimau, bentengmu dikenal tidak peduli dengan dunia. Bagaimana sekarang, kalian semua tidak bisa duduk diam karena kemunculan dunia binatang dan ingin melanggar ajaran leluhur kalian. Taeyang Wang bersinar setelah melihat raja. Semua orang tahu bahwa benteng Beastmaster, kerajaan alkimia, dan klan Jianlong tidak terlalu menonjolkan diri, sekarang jadi, kemunculan benteng tersebut membingungkan semua orang. Raja Naga Harimau dengan tenang tersenyum, kami tidak berani melanggar ajaran nenek moyang kami, namun kami mendengar bahwa jurangmu ingin membalas dendam terhadap bangsawan muda Li sehingga benteng kami ada di sini untuk membantu. Selain itu, meskipun kami memilih untuk tidak menjadi ada, kami para tulang tua dari benteng akan mempertimbangkan untuk keluar jika ada yang berani menindas bayi perempuanku. Raja dengan penuh terima kasih menamparkan bahu Long Jingxian saat ini. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya menyadari identitas Long Jingxian. Jadi dia adalah putri emas benteng, tidak heran mengapa dia tidak melihat siapapun. Pada saat yang sama, kata-kata raja membuat semua orang terlonjak ke dalam. Benteng itu sudah lama sunyi dan tidak ada yang tahu berapa banyak leluhur yang tersisa. Jika nenek moyang yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul, itu akan menandai peristiwa yang sangat menakutkan. Haha, sejak kapan bentengmu menjadi anjing orang lain? Taeyang Wang menyeringai, silsilah dengan dua kaisar sebenarnya datang ke sini untuk menjadi pelayan junior. Bukankah kamu merasa membuang muka nenek-nenekmu? Raja sama sekali tidak keberatan dengan pemanasan ini. Dia tersenyum, orang mempunyai aspirasi yang berbeda-beda. Jika bangsawan muda Li membutuhkan kekuatan kita, maka seluruh benteng kita akan dengan senang hati membantu. Pernyataan ini mengejutkan banyak orang. Apa sebenarnya benteng Beastmaster itu? Silsilah kaisar ganda dengan kekuatan tak terduga ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Li Qiye. Betapa sulitnya dipercayanya ini. Tak seorang pun akan mempercayai hal ini jika mereka tidak secara pribadi mendengar kata-kata ini keluar dari mulut raja. Apalagi Ye Qingcheng yang berdiri di atas rumah utama menjadi serius. Matanya sangat dalam sedikit berubah setelah mendengar ini. Siapa yang tidak senang mendapat kesetiaan dari sekte dengan dua kaisar? Itu sama seperti menumbuhkan sayap pada seekor harimau. Ye Qingcheng menghabiskan banyak usaha namun dia masih belum bisa mendapatkan keturunan dengan dua kaisar yang bekerja untuknya, ini bukanlah perkara mudah. Dia menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan menciptakan situasi saat ini yang membawa benteng ke sini. Namun, Raja mengungkapkan niat mereka untuk bekerja di bawah Li Qiye. Ini sangat membuat Ye Qingcheng tidak senang. Tidak ada garis keturunan-keturunan yang akan dengan mudah membantu orang luar. Namun, Raja mempunyai kepercayaan yang besar sebagai penguasa benteng, tidak ada yang akan mengajukan klaimnya. Hal ini sangat membingungkan banyak orang. Karisma macam apa yang dimiliki Li Qiye untuk berjanji benteng Beastmaster agar berjanji setia? Penonton tidak dapat mengetahui alasan perkembangan ini. Dalam waktu singkat, suasana kota menjadi sangat tegang. Banyak garis keturunan kerajaan muncul entah dari mana, termasuk sekte laut, klan Jian, jurang, dan benteng. Kemunculan raksasa ini membuat semua orang terengah-engah. Beberapa sekte membaca situasi dengan baik dan memutuskan untuk meninggalkan kota.
Tentu saja, beberapa dari mereka juga memilih untuk tetap tinggal karena tidak mau menyerah. Pertempuran bisa terjadi kapan saja. Sekte Laut dan Jurang ingin berjanji dengan Jian Wushuang sementara klan Jian secara alami mendukungnya. Sedangkan untuk benteng, jelas bahwa mereka mendukung klan Jian. Pada saat ini, antagonisme antara kedua belah pihak sangat terlihat jelas. Ye Qingcheng memperhatikan pertempuran yang tak terhindarkan antara garis keturunan pemerintahan dan senyum. Dia berbicara, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa garis keturunan yang luar biasa seperti Benteng Beastmaster bekerja untuk seorang junior. Siapa yang tahu apakah mereka benar-benar ada di sini untuk dunia binatang atau tidak? Saat ini, banyak sekali sekte di alam binatang yang membutuhkan pemimpin sejati. Maksud dari kata-kata ini terlalu jelas. Dia menyindir bahwa benteng itu hanya menggunakan Li Qiye sebagai kedok dan bahwa mereka benar-benar datang ke sini untuk dunia binatang. Semua orang tahu bahwa benteng dan jurang adalah garis keturunan terkuat di wilayah ini. Meski benteng memilih untuk menyendiri, jurang tetap mengira sebagai lawan terbesar mereka. Di mata jurang, keberadaan benteng merupakan penghalang yang menghalangi mereka untuk menjadi penguasa sebenarnya dari alam binatang. Ye Qingcheng berusaha mendesak kedua keturunan ini. Jurang yang datang untuk membalas dendam hari ini adalah bagian dari rencana. Namun, ini masih jauh dari cukup. Akan lebih baik jika jurang dan benteng saling membantai. Sang pemimpin benteng tidak marah dengan upaya untuk menghasut mereka. Dia memandang Ye Qingcheng dan tersenyum, yang disebut gelar nomor 1 ini hanya sebanyak ini, hanya sebuah nama. Anda hanyalah seekor katak di dasar sumur dengan penglihatan yang sangat sempit. Anda telah melihat terlalu sedikit Grand Dao yang tak habisnya selama ribuan tahun. Kata-katanya membuatnya terdengar seperti gelar Ye Qingcheng sebagai orang nomor 1 tidak bernilai 1 koin pun. Ekspresi Ye Qingcheng merosot setelah mendengar ini. Namun, dia tetap tenang dengan senyum percaya diri. Tentu saja dia tidak senang dengan penilaian seperti itu. Siapa yang tidak mengagumi gelarnya sebagai orang nomor 1? Saya tidak keberatan dengan evaluasi raja karena saya tahu Anda menyerang saya secara verbal karena Anda tidak suka mendengar apa yang saya katakan. Ye Qingcheng berkata sambil tersenyum seolah dia tidak peduli dengan evaluasinya. Taiyang Wang juga memanaskannya. Jurangnya tidak menginginkan balas dendam yang sederhana. Mereka melakukan mobilisasi atas nama balas dendam, tapi sebenarnya, mereka punya ambisi untuk dunia binatang. Raja Naga Harimau menatap Ye Qingcheng dengan menjatuhkan dan merendahkan kepalanya, hanya anak bodoh, kamu masih berani menyebut dirimu nomor 1 di dunia ini. Raja secara alami tidak ada di sini untuk dunia binatang karena pada dasarnya hal itu tidak penting bagi mereka. Satu-satunya hal yang penting adalah Li Qiye. Komentar seperti itu jelas merupakan duri di hati Ye Qingcheng. Kata-kata itu menyebabkan ekspresi berubah, tapi dia berhasil tetap acuh tak acuh dan tersenyum setelahnya. Dia berbicara, saya akan mengingat evaluasi monark terhadap saya. Namun, semua orang telah berkumpul di sini dan jelas bagi semua orang bahwa dunia binatang belum muncul selama beberapa generasi. Kita semua tahu bahwa pada saat itu, kemampuan alam binatang ilahi untuk mengendalikan dunia binatang disebabkan oleh tongkat abadi Bian. Anda mengaku bekerja untuk Li Qiye ketika dia memiliki siapa tongkat abadi, ini bukan rahasia bagi Pun. Hal ini membuat orang bertanya-tanya karena pemilik tongkat dapat mengendalikan dunia binatang, dan dengan ini, seseorang pasti dapat berkuasa selama 1 generasi. Pada saat itu, benteng Beastmastermu akan mampu menguasai alam binatang dan bahkan mengendalikan seluruh pengobatan dunia batu. Dengan itu, Ye Qingcheng entah sengaja atau tidak sengaja mengingatkan topik sensitif ini. Banyak ahli di kota tidak bisa tidak melihat orang-orang di benteng tersebut. Haha, aku tidak menyangka benteng, seorang keurunan dari 2 kaisar, akan bertindak begitu rendah. Apa maksudnya dengan berjanji setia kepada Li Qiye dan bahkan mengirimkan putrimu kepadanya? Jadi ternyata itu semua demi tongkat abadi. Taiyang Wang bersinar, yang disebut sekte kaisar ganda ini hanya sebatas ini, sekelompok penipu. Taiyang Wang secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang benteng. Karena jurangnya, 1 gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Mobilisasi mereka tidak hanya untuk membunuh Li Qiye, tapi juga untuk merebut tongkat abadi. Tentu saja, jurang mereka juga ingin menjadi alam binatang ilahi berikutnya.
Metode untuk mendapatkan dunia binatang adalah dengan mendapatkan tongkat abadi. Orang nomor satu di dunia ini hanyalah Slime. Long Jingxian menyela dengan nada meremehkan, selain memicu konflik dan bergosip, keterampilan apa lagi yang Anda miliki? Itu benar, Anda hanya seorang yang berpura-pura menghindari pertempuran langsung. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kehendak surga? Suara sombong muncul pada saat ini ketika kelompok lain bergabung. Mei Aonan, seseorang menyatakan setelah melihat para ahli yang baru tiba. Saat ini, dia berkumpul dengan mayoritas orang dari Imperial Edge. Di sebelahnya ada seorang pemuda tampan namun dingin, kakak laki-lakinya, Mei Aoxue. Faktanya, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang dia sebelum ini, tetapi belum lama ini, dia membantai 18 celestial muda sendirian, sehingga orang-orang menanamkan ketampanannya ke dalam ingatan mereka. Ada alasan lain untuk mempunyai kesan mendalam. Dia adalah keturunan klan Jianlong, sebuah sekte dengan 3 kaisar. Penonton penasaran dengan kedatangannya. Tidak lama sebelumnya, dia bertarung melawan Ye Qingcheng, tapi pertarungan ini tidak mencapai kesimpulan. Rupanya keduanya memasuki medan perang kuno di luar angkasa secara tidak sengaja dan Ye Qingcheng berhasil melarikan diri sebelum Mei Aonan. Ye Qingcheng tidak terkejut melihatnya. Dia tersenyum dan dengan santai berkata, "Jika Tao Mei mengira saya bertanggung jawab atas kecelakaan medan perang kuno, maka saya tidak menyalahkan Anda. Kamu bisa bersembunyi untuk saat ini, tapi tidak selamanya." Mei Aonan menyorotinya dan dengan kejam menyatakan, "Hanya satu dari kita yang akan bertahan di jalan menuju kehendak surga. Hari ini, kota Bian akan menjadi kuburanmu." Ye Qingcheng tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya, "Taois Mei, saya juga ingin menyelesaikan masalah dengan Anda. Namun, saya khawatir kami tidak dapat melakukannya hari ini. Ada orang lain yang ingin mengajakmu." Dengan itu, dia menggenggam tangan dengan lembut. Tepuk tangan itu mengumpulkan pasukan tepat di luar kota dengan momentum yang besar. Di dalamnya ada aura virtues paragon yang melonjak. 18 kekuatan besar. Orang-orang terkejut melihat kekuatan baru yang pada dasarnya meliputi seluruh kota. Kekuatan ini terdiri dari 18 sekte asal para celestial muda. Mereka semua sangat kuat. Beberapa bahkan merupakan garis keturunan-keturunan. Meskipun benteng Beastmaster tidak melakukan tindakan, mereka masih menimbulkan rasa takut pada orang lain. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat banyak orang terlonjak. 7 teladan ada di sana. 1 orang menghitung jumlah tentara. Bahkan seorang raja surgawi tidak dapat melihat melalui budidaya sebenarnya dari ke-7 orang ini. Dia hanya diam-diam berspekulasi. Di antara ke-7, menurutku 3 adalah keberadaan abadi, 2 adalah guru legendaris, dan sisa adalah leluhur biasa. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka berusaha sekuat tenaga? Salah satu leluhur menyadari ada sesuatu yang akan terjadi dan memerintahkan murid-muridnya untuk mundur dari kota. Pasukan ini mengejutkan semua orang. 18 kekuatan benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Keturunan klan Jianlong membunuh lebih dari 10.000 murid kami. Kami meminta jawaban. Eksistensi abadi di dalam kekuatan ini dinyatakan. Dia terus menatap Mei Aoxue, tapi Mei Aoxue tetap dingin dan menyendiri tanpa menanggapi. Klan Jianlong perlu memberikan jawaban. Mei Aonan dengan dingin menatap teladan ini dan mengucapkan dengan cara yang mendominasi, "Ya, kami memang membunuh 18 celestial muda ini, tapi itu tidak ada seluruhnya dengan klan Jianlong. Ini adalah perseteruan antara 18 sekte Anda dan Imperial Edge saya. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah kepadaku." Gaya agresifnya tetap tidak berubah bahkan ketika menghadapi pasukan besar dari 18 sekte. Bagus, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Jika itu tidak terjadi pada klan Jianlong, maka kekuatan besar kami akan mengambil alih Imperial Edge-mu. Paragon itu tertawa keras setelah melihat kesombongannya. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka tidak hanya untuk mencari keadilan bagi murid-murid mereka yang telah meninggal, tetapi juga karena Ye Qingcheng telah berjanji kepada mereka bahwa begitu dia menguasai dunia binatang, mereka dapat memilih apapun yang mereka inginkan. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Namun, setelah melihat Ye Qingcheng mampu membuka semua pintu bangunan di dalamnya sementara Grand Dao-nya melonjak di seluruh kota, mereka percaya bahwa dia bisa mengendalikan dunia binatang. Satu-satunya kekurangannya adalah tongkat abadi.
Kerumunan mulai menghubungkan dua dan dua bersama-sama. Banyaknya sekte dan garis keturunan-keturunan dan bahkan paragon berbudi luhur yang muncul entah dari mana dan bukan suatu kebetulan belaka. Beberapa leluhur netral menatap Ye Qingcheng dan menyadari bayangannya muncul di balik semua peristiwa ini. Bersambung.